Episode 30. Patua Fei. Tang Tian melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Gudang raksasa itu memiliki deretan demi deretan rangka lemari besi, dengan banyak jenis spesimen binatang roh bintang yang tersusun rapi di atasnya. Jumlah mereka tidak terhitung, menyebabkan Tang Tian melihat bintang-bintang, dan ada banyak pembuluh kristal transparan dengan berbagai tetes darah mengambang. Selain warna merah yang biasa dilihat, ada perak, biru, hitam del. Sangat kuat. Tang Tian menjadi udik pedesaan, seperti penduduk desa yang memasuki kota untuk pertama kalinya. Setelah masuk, mulutnya terbuka lebar. Tapi untuk keamanan, Bel menyuruhnya memakai topeng. Tang Tian mengeluarkan topeng orangutan. Dia, yang sangat membencinya, segera membelikannya topeng baru. Sangat jelek. Apalagi topeng itu memiliki kacamata di atasnya, itu terlihat sangat aneh. Little Bell, aku tidak memiliki meridian darah yang baik baru-baru ini. Sebuah suara tua keluar dari balik bingkai lemari besi di dekatnya. Tang Tian dan Bel bergegas menuju suara, untuk melihat seorang pria berambut putih tua mengenakan celemek abu-abu, menggunakan banyak upaya dalam upaya untuk menempatkan vas kristal seukuran ember di lemari. Vas kristal diisi dengan cairan transparan dan tidak berwarna, dengan 10 ikan perak berenang di sana-sini, menjadi sangat hidup. Setelah melihat mereka, Tang Tian segera mengulurkan tangannya dan mengulurkan tangan, tanpa upaya dia meletakkan vas kristal di bingkai. Dia kemudian melihat dengan jelas, ikan perak itu sebenarnya 10 tetes darah perak. Merasakan Tang Tian, mereka semua tiba-tiba berhenti, dan mundur. Terima kasih. Pria tua itu menyeka keringatnya, dan tertawa, ini adalah meridian darah tahi lalat perak, jadi kita harus berhati-hati. Bocah kecil, kamu sangat kuat, meridian darah tipe kekuatan apa yang kamu gunakan? Petik 2. Pria tua itu melirik topeng lelaki tua itu, tetapi tidak terkejut. Ada banyak orang yang tidak ingin membuka identitas mereka. Meridian darah ya, aku menggunakan meridian darah dwarf dan meridian darah malaikat. Tang Tian mengungkapkan ekspresi berpikir. Meridian darah ganda, Patua Fei terkejut. Patua Fei, ini bosku. Bel memperkenalkan, kali ini, aku tidak di sini untuk pipa. Bos aku ingin mengklarifikasi apa meridian darah yang ada di tubuhnya. Petik 2. Jadi seperti itu, untuk dapat menampung meridian darah ganda, agar tubuh kamu dapat menanggungnya, kemampuan kamu istimewa. Mengikuti. Mendengar bahwa Tang Tian adalah bos Bel, ia menjadi lebih ramah, dan diam-diam gembira. Bel sering datang ke tokonya untuk membeli meridian darah baru yang berbeda untuk merawat pipa, dan sangat dekat dengannya. Meskipun dia masih muda, tetapi dia memiliki banyak pengalaman. Dengan sikap yang baik, untuk mau menerima bos, dia harus kuat secara finansial. Penelitian tentang meridian darah, setara dengan membakar uang, yang saat ini sangat sulit baginya. Mengikuti Patua Fei, mereka mencapai tempat kerja banyak instrumen tersebar di tempat itu. Tempat ini sedikit berantakan, tolong jangan pikirkan itu. Patua Fei merasa sedikit canggung, dengan begitu banyak sampah di semua tempat, rasanya bahkan tidak ada cukup ruang untuk melangkah. Dia segera membersihkan tempat itu untuk semua orang berdiri. Bagaimana kamu mengidentifikasi meridian darah? Tang Tian penasaran. Ada banyak cara. Setelah menyentuh karyanya, Patua Fei segera menjadi lebih hidup, lebih fasih dan berbicara tanpa henti, misalnya metode evaluasi Kesi, atau metode penilaian set. Setiap peneliti spesialis meridian darah, akan memiliki metode mereka sendiri. Misalnya aku suka menggunakan metode penilaian wave. Petik 2. Metode penilaian gelombang. Itu benar, segala jenis meridian darah mengandung berbagai bentuk gelombang energi, yang sebenarnya tidak kacau atau tercampur aduk, tetapi mereka mengikuti serangkaian aturan. Kekuatan gelombang, kisaran gelombang, perubahan gelombang del, semua meridian darah ini semuanya berbeda dan unik. Seperti tidak ada dua daun pohon yang persis sama di dunia ini tidak memiliki meridian darah yang sama dalam bentuk apapun. Kata Patua Fei dengan penuh keyakinan. Kedengarannya masuk akal. Tang Tian mengangguk, tanpa menunggu, dia langsung berkata, kalau begitu mari kita mulai. Oke. Biayanya adalah 500.000 koin bintang. Orang tua Fei memberi tahu. Tidak masalah. Pada saat ini, Tang Tian sangat murah hati, pikirannya dipenuhi dengan hanya satu pikiran, dan itu untuk mengetahui apakah mungkin bahwa tubuhnya mengandung beberapa meridian darah khusus. Patua Fei mengambil set jarum, dan mengambil sekitar setengah tabung darah. Melihat tetesan darah yang tampak biasa, Patua Fei menghela napas lega, semakin tidak normal meridian darah, akan ada karakteristik yang berbeda, dan yang paling mudah terlihat adalah warnanya. Seharusnya tidak terlalu tinggi, pikir Patua Fei dalam hatinya. Dia mengambil tabung reaksi dan menaruhnya di piring perak segitiga. 3 sudut segitiga itu tiba-tiba menjadi hidup, memanjang seperti akar teratai, menutupi tabung reaksi. Langkah pertama, kita akan menguji kekuatan gelombang energinya. Orang tua Fei menjelaskan, ini Triangle Energy Plate, adalah sesuatu yang aku telah menghabiskan sejumlah besar uang untuk membeli. Harta karun perak Triangulum Constellation adalah nilai Sky Utara, dan telah banyak digunakan dengan penelitian bertahun-tahun. Petik 2. Di tengah berbicara, dia agak bangga pada dirinya sendiri. Lempeng energi segitiga adalah harta yang kuat dan berguna. Sebenarnya harga itu tidak mahal, kalau tidak dia tidak akan bisa membelinya. Baginya untuk menggunakan metode penilaian gelombang, adalah karena dia benar-benar dipaksa untuk melakukannya. Karena penggunaan gelombang harta, semua penelitiannya dimulai dari itu. Semua penggunaan Triangle Energy Plate digali olehnya, dan metode penilaian gelombang adalah salah satunya. Tapi,
Kamu harus mengatakan bahwa Pak Tua Fei masih memiliki beberapa keterampilan untuk dapat menggunakan metode penilaian gelombang dengan hasil yang luar biasa. Tapi Pak Tua Fei tidak memiliki bakat melakukan bisnis, meskipun ia memiliki hasil yang tak terhitung, tetapi ia tidak dapat menjual. 500.000 koin bintang, itu hanya harga yang dia katakan untuk menyelidiki Tang Tian, karena dalam hatinya, 200.000 sudah cukup. Tapi tidak pernah dia harapkan, Bos Bell akan langsung setuju, dan bahkan tidak tawar-menawar. Ini menyebabkan Pak Tua Fei memiliki pemikiran lain, dan tertawa, untuk saat ini akan butuh waktu, mari kita minum teh dan mengobrol. Bell melirik Pak Tua Fei, kamu minum teh di sini. Orang tua Fei langsung terpana, tetapi dia telah hidup selama bertahun-tahun, dan kulitnya menjadi tebal. Dia secara alami tertawa, maaf. Lalu mengapa kita tidak melihat koleksi orang tua ini? Petik 2. Bell segera memahami pikiran Pak Tua Fei, tapi dia tidak keberatan. Standar Pak Tua Fei bagus, jika bukan karena dia aneh dengan penelitiannya, dia akan menjadi sangat kaya. Baik, Tang Tian berkata dengan penuh semangat. Orang tua Fei sangat gembira, dia ingin memasarkan beberapa meridian darah, dan segera membawa Tang Tian dan Bell untuk melihat ruang koleksi berharganya. Saat memasuki ruang koleksinya, Tang Tian merasakan 10 jenis ki yang berbeda menyambutnya. Perasaan mengejutkan datang dari ruang kumpul yang tidak besar. Semua lemari di sekitarnya memiliki berbagai jenis tabung reaksi yang semuanya dikemas dengan rapi, semuanya memiliki warna darah yang berbeda. Semua tetes darah ini jelas dan pasti jauh lebih luar biasa daripada yang ada di luar. Mereka semua mengeluarkan ki khusus yang bisa dirasakan Tang Tian. Orang lain akan mengabaikannya, tetapi intuisi Tang Tian sangat tajam, dan dia bisa merasakan perbedaan kecil di antara tetesan darah. Ini semua adalah pencapaian aku setelah bertahun-tahun. Orang tua Fei memiliki tampilan yang misterius. Dia memandang dengan bangga tabung reaksi di lemari, tanpa rasa malu dia berkata, aku berbeda dari orang lain. Semua spesialis meridian darah, memiliki tujuan yang sama, untuk membuat meridian darah terkuat. Dari semuanya, beberapa dari mereka menggabungkan meridian darah yang berbeda, untuk menguji dan membuat meridian darah yang lebih kuat. Sisanya, mengandalkan perawatan meridian darah yang bahkan lebih murni, mereka percaya bahwa semakin meridian darah yang lebih murni, semakin banyak akumulasi kekuatan yang ada. Tetapi pencapaian aku milik kelompok ketiga, yang pasti berbeda dari mereka. Aku percaya bahwa semua jenis meridian darah, seperti semacam sumber daya mineral yang besar, karena komposisinya sangat rumit, segala jenis meridian darah yang ada sekarang semuanya tidak murni, tetapi akan selalu ada beberapa meridian darah purba. Dan aku ingin terus memisahkan mereka, dan melalui proses ini, aku mencapai banyak meridian darah khusus. Petik 2. Jika kamu ingin tahu, dari sekian banyak meridian darah sekarang, banyak dari mereka memiliki komposisi meridian darah kuno. Pak Tua Fei menunjuk ke salah satu tabung reaksi, lihat darah biru di sana, bukankah itu cantik seperti permata biru? Itu adalah meridian darah Blue Eyes Lizard. Ras kuno itu telah menghilang selama lebih dari 60.000 tahun. Darah mereka terdiri dari kekuatan afinitas air yang sangat kuat, setelah menyerapnya, tubuh kamu bahkan bisa menjadi seperti air. Petik 2. Tang Tian melompat kaget, sangat kuat. Bell mendengus di samping, bos, jangan dengarkan omong kosongnya. Meridian darahnya, semuanya cacat berat, sampai sekarang, dia belum membersihkan satu tanpa cacat. Jadi tidak ada yang mau membeli. Petik 2. Terkena di wajah, Pak Tua Fei tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi tertawa, apa yang bisa aku lakukan, untuk meridian darah seperti itu, kamu hanya dapat menemukan sedikit dalam beberapa meridian darah, tetapi mereka sangat tipis. Tapi, meskipun begitu, masih sangat kuat. Orang-orang itu semua pengecut, jika mereka menggunakan semua meridian darah ini, mereka pasti akan tahu betapa buruknya mereka sendiri. Petik 2. Meskipun menyerap meridian darah dapat meningkatkan kekuatan tubuh, tetapi Tang Tian tetap bersikap hati-hati. Mencerna kekuatan meridian darah juga tidak mudah. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu, aku memiliki orang-orang ras lupus, meridian darah macam apa yang cocok untuk mereka. Ekspresi Pak Tua Fei bergoyang, ras lupus adalah keturunan ras Heavenly Martial Werewolf, tetapi, dalam meridian darah mereka, semua meridian darah Heavenly Martial Werewolf yang terakumulasi sangat tipis. Meridian darah ras lupus saat ini, adalah keturunan ras serigala kuno, sedangkan serigala kuno memiliki komposisi tertinggi, itu sebabnya semuanya sangat kacau dan heterogen. Mereka mengalami kesulitan membangunkan meridian darah mereka sendiri, mereka membutuhkan Awaken Blood Spring untuk mengaktifkan meridian darah mereka. Aku pernah meneliti meridian darah dari konstelasi lupus, dan meridian darah werewolf surgawi marsial, aku hanya berhasil menyentuh sedikit saja. Petik 2. Dia mengeluarkan tabung reaksi dari kabinet, dan di dalamnya melayang setetes darah berwarna bulan. Bukan hanya warnanya yang sama, tetapi bentuknya juga seperti bulan, tetapi bulan yang pudar yang digigit. Diam-diam melayang di tabung reaksi. Sayangnya, ada sampel darah lupus yang tidak mencukupi. Aku telah mengambil sekitar 3.000 porsi darah lupus. Untuk bisa mendapatkan jumlah ini, walaupun aku mungkin menjualnya dengan harga yang bagus, penyelesaiannya hanya 30%. Pak Tua Fei merasa menyesal, secara teori, mengekstraksi lebih banyak sampel darah lupus dapat memungkinkan aku untuk lebih dekat dengan penyelesaian cetakan Werewolf Heavenly Martial. Tapi sebenarnya, sudah sangat sulit untuk mendapatkan 50 atau 60%, karena jumlah sampel yang aku butuhkan terlalu besar. Petik 2.
Itu juga berarti, jika aku bisa menghasilkan cukup banyak sampel darah lupus, kamu bisa menghasilkan Heavenly Martial Werewolf cetak darah Meridian. Tang Tian bersemangat dan bertanya. Tidak sempurna, ini lengkap. Juga, itu hanya dalam teori. Patua Fei mengoreksi kesalahan Tang Tian, jika ada 30.000 porsi, aku seharusnya bisa mencapai 80% ke atas. Setelah 60%, setiap peningkatan persen membutuhkan kerja lebih keras dari sebelumnya. Untuk melengkapinya, aku perlu memiliki sekitar 1 juta porsi. Petik 2. Tang Tian berpikir sebentar, suku lupus memiliki beberapa 10.000 orang, ia harus dapat mengumpulkan 30.000 dari mereka. Berapa banyak uang itu? Tang Tian bijaksana. Berapa banyak persentase penyelesaian yang kamu inginkan? Patua Fei memintanya kembali. Secara alami semakin tinggi semakin baik. Tang Tian berbicara dengan jujur. Tiruan. Patua Fei merobek, akhirnya aku bertemu dengan seorang Tyrant. Dia ingin menerkam, dan berteriak dengan sekuat tenaga, Tyrant, mari kita berteman. Setelah beberapa saat, dia menekan kegembiraan di tubuhnya, dan kemudian memberi harga, jika kamu dapat memasok sampel, 50% akan berada pada 5 juta koin bintang. 60%, 10 juta koin bintang. 70%, 30 juta koin bintang. Jika kamu ingin 80% selesai, itu akan menjadi 65 juta koin bintang. Petik 2. Untuk berani mengatakan semakin tinggi tingkat penyelesaian semakin baik, jika dia bukan tiran, lalu apa dia? Melihat bahwa dia memiliki banyak jenis meridian darah, semuanya meridian darah yang telah lama terbentuk tetapi dengan tingkat penyelesaian yang sangat rendah. Untuk meridian darah yang memiliki tingkat penyelesaian kurang dari 50%, mereka tidak dapat dijual di pasar. Untuk yang 50% ke atas, untuk setiap kenaikan 5% akan dianggap peringkat atas. Tang Tian menarik napas dingin di balik topeng. Begitu mahal. 65 juta koin bintang, jika itu Ling Su, Kren, atau Bing, dia tidak akan merasakan sakit. Tapi, dia ingin memberikannya kepada Huo Maer, karena suku lupus tidak memiliki ahli yang luar biasa, dan tidak dianggap stabil. Huo Maer dianggap kuat, tetapi dibandingkan dengan Wu Taiyu dan yang lainnya, dia kurang. Tingkat penyelesaian 80% dari meridian darah, seberapa kuat itu? Nada suara Tang Tian dipenuhi dengan rasa sakit. Patua Fei menggelengkan kepalanya, itu tidak diketahui. Pasar tidak memiliki tingkat penyelesaian yang tinggi dari darah Werewolf Heavenly Martial, seberapa banyak itu dapat meningkatkan tubuh dan jiwa seorang seniman bela diri adalah tidak diketahui. Ada banyak penelitian tentang meridian darah serigala, tetapi untuk spesialis yang telah menempatkan target mereka pada darah Werewolf Heavenly Martial sangat sedikit. Tapi karena itu milik meridian darah purba, untuk mencapai tingkat penyelesaian 80%, itu pasti sangat menakutkan. Petik 2. Berpikir sebentar, Tang Tian kemudian memutuskan, kalau begitu aku akan membelinya. Huo Maer adalah orang yang baik, dan ketika dia harus memerintah seluruh suku lupus di masa depan, dia membutuhkan kekuatan, tanpa kekuatan dia tidak bisa meyakinkan semua orang. Tapi, Tang Tian akhirnya menyadari nilai meridian darah, dan akhirnya memiliki pandangan langsung tentang itu. Sebuah meridian darah Heavenly Martial Werewolf yang selesai 80%, hanya dengan membayar Fei, sudah mencapai jumlah 65 juta koin bintang. Tang Tian diam-diam bertanya pada Bell. Sampel darah serigala normal adalah sekitar 500 koin bintang, 30.000 sampel berarti itu adalah 15 juta, hanya biayanya akan lebih dari 80 juta. Hanya untuk setetes darah Werewolf Heavenly Martial, untuk ditempatkan di toko, berapa harga jualnya? 300 hingga 500 juta, dan itu sudah cukup lunak. Jika pasar lebih keras hati, itu akan menjadi 1 miliar, kamu juga tidak punya pilihan. Patua Fei sangat gembira, tagihan 65 juta, adalah gaji terbesarnya. Semua meridian darah di ruang koleksinya memiliki tingkat penyelesaian yang rendah, yang terendah adalah 0,5%. Dia tidak memberitahu siapapun, ada alasan penting, mengapa dia tidak bisa mengambil meridian darah dengan tingkat penyelesaian lebih dari 70%. Bukannya dia tidak bisa menghasilkan, tapi dia tidak punya uang. Bahkan untuk pelat energi segitiga, ia telah mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk membuang semua tabungannya untuk membelinya. Cahaya tumbuh di mata kecil Mentua Fei, dia sudah menantikan 65 juta koin bintang, itu 65 juta koin bintang. Apakah ada cara kecil untuk meningkatkan kekuatan Wolf Blood Meridian? Tang Tian tiba-tiba bertanya, dan kemudian dia menambahkan, pasti murah. Harus murah. Orang tua Fei memandang Tang Tian dengan cemas, apakah koin bintang 65 juta itu merusak sup? TN, merusak persahabatan karena harga tinggi. Itu transaksi lain. Bell menebak pikiran Patua Fei, dan Patua Fei memperlakukannya dengan cukup baik. Dia miskin, dia juga tidak punya banyak, tapi selama ini, Old Man Fei yang telah menghasilkan semua meridian darah aneh dan memberikannya kepada pipa untuk membantunya dengan penyakitnya. Pria tua itu baik, dan dia tidak ingin dia menyinggung bos, jadi dia mengingatkannya. Tang Tian menegaskan, itu benar, itu adalah transaksi lain, pasti murah. Tang Tian memikirkan penyaringan rekrutmen dan, umpan meriam, Bing. Mereka semua adalah rasi bintang lupus, jika mereka semua dapat meningkatkan kekuatan mereka, jika itu berarti menghabiskan sejumlah uang, ia akan mempertimbangkannya. TN, konstelasi lupus memegang meridian serigala. Lupus pada dasarnya adalah konstelasi serigala atau serigala. Istilah Cina adalah sama. Transaksi lain. Patua Fei santai.
Dia bisa memastikan bahwa Tang Tian adalah seorang tiran kaya sekarang, dan menggunakan segalanya untuk menunjukkan dirinya. Suku lupus semua harus menggunakan mata air pembangkitan darah, tapi aku punya ide yang lebih baik. Dalam meridian darah lupus, proporsi terbesar adalah meridian darah ras wolf kuno. Banyak orang berpikir bahwa itu adalah meridian darah yang sama sekali tidak berguna. Itu karena serigala kuno hanya memiliki kemampuan bertarung rata-rata, dan sama sekali tidak istimewa. Tapi, serigala kuno itu ulet dan bertahan lama, sehingga menjadi ras serigala dari konstelasi lupus, itu bukan tanpa alasan. Ras serigala memiliki kemampuan reproduksi yang kuat, dan alasannya adalah mereka mampu hidup di lingkungan yang paling keras. Alasan lainnya adalah karena mereka bekerja sama dengan sangat baik. Perlombaan serigala pada dasarnya adalah yang terbaik dalam koordinasi tim. Mereka tajam dan licik, sejuk dan tenang. Petik 2. Tang Tian dan Bell tersedot ke dalam cerita Patua Fei, mereka belum pernah mendengar cerita seperti itu sebelumnya. Selama mereka bisa membangkitkan meridian darah serigala kuno di dalamnya, maka mereka akan memiliki kemampuan itu. Orang tua Fei berkata, musim semi Awaken Blood mereka juga meningkatkan poin itu. Aku telah mempelajari Awaken Blood Spring sebelumnya, itu hanya memperburuk Wolf Blood Meridian di dalam meridian darah mereka yang campur aduk. Misalnya, meridian darah serigala pasir kuno memungkinkan kekuatan bulat mereka meningkat. Tetapi dari apa yang aku lihat, ini tidak pernah terjadi dan bukan metode yang efisien, itulah sebabnya rasi lupus turun hingga sejauh ini. Petik 2. Patua Fei menghela nafas kesedihan, tetapi dengan sangat cepat, dia menyadari bahwa dia berada di luar topik, dan segera berkata, karena pasir serigala darah meridian terlalu campur aduk, untuk mengaktifkannya, itu sedikit lebih sulit daripada ras lain. Meskipun demikian, Wolf Blood Meridian kuno, mudah untuk dilatih, agak lengkap, sampai hari ini dalam meridian darah lupus, ia memiliki komposisi sekitar 70%. Untuk mengaktifkannya, aku harus bisa mengabulkan permintaan kamu itu. Aku dapat menyediakan kamu obat, satu orang hanya untuk 30.000 koin bintang. Jika kamu memiliki Awaken Blood Spring, maka satu orang hanya membutuhkan 5.000 koin bintang. Petik 2. Tang Tian terkejut, Awaken Blood Spring begitu kuat. Dia benar-benar mengabaikan apa yang Awaken Blood Spring sebelumnya, tapi setelah mendengar apa yang dikatakan Patua Fei, agar dia dapat menyimpan sejumlah besar koin bintang per orang dengan Awaken Blood Spring, dia langsung melihatnya dengan penting. Satu orang 30.000 koin bintang, 1.000 orang berarti 30 juta. Jika dia menggunakan Awaken Blood Spring, dia hanya membutuhkan 5 juta, itu adalah penghematan 25 juta koin bintang. 25 juta koin bintang, itu sudah cukup untuk memulai perang. Awaken Blood Spring secara alami dipasangkan dengan orang-orang lupus. Jujur, Awaken Blood Spring telah secara bertahap mengubah Wolf Blood Meridian dari generasi ke generasi, dan perubahan ini panjang dan lambat. Setiap generasi seniman bela diri lupus yang menggunakan Awaken Blood Spring, diam-diam akan berubah. Dan itu adalah kekuatan alam. Kamu tidak dapat mengalaminya secara normal, tetapi seiring berjalannya waktu, itu membuat orang kagum. Patua Fei menjelaskan. Aku perlu beberapa sampel untuk dicoba, dan lihat hasilnya. Tang Tian berpikir sejenak, beri aku 10 porsi. Tidak masalah, itu hanya akan memakan waktu setengah jam. Patua Fei menegakkan punggungnya dan berubah menjadi bengkelnya. Tang Tian dan Bell tidak mengikutinya, karena bengkel tidak memiliki tempat untuk berdiri. Tiba-tiba, teriakan terkejut Patua Fei keluar dari bengkel, oh. Ya Tuhan. Tang Tian bereaksi sangat cepat, sosoknya menghilang, dan Bell segera mengikutinya. Ketika Bell berlari masuk, dia terkejut melihat apa yang terjadi. Tidak hanya dia, Tang Tian dan Old Man Fei tertegun. Api hitam redup, menyelimuti Triangle Energy Plate, dan terbakar dengan tenang. Pelat energi segitiga perak di dalam api hitam redup, sedang mengalami transformasi. Hati Tang Tian merasa terkejut tetapi pada saat yang sama, ia merasakan keakraban dengan api hitam yang redup. Tapi, hanya sekarang dia tidak merasakan apa-apa, dan baginya, dia tidak percaya perasaan itu. Intuisinya sangat kuat, semua yang dilakukan si tua Fei, bisa dia rasakan. Tapi dia tidak merasakan nyala api hitam redup menyala. Itu, apa yang terjadi? Piring segitiga energi larut menjadi cairan perak, terus-menerus menjadi lebih kecil dalam nyala hitam, secara bertahap menjadi tetesan, dan menghilang. Api hitam juga secara bertahap menghilang, meninggalkan setetes darah mengambang di udara. Darah itu mengalir ke arah Tang Tian, di mana dia tidak punya waktu untuk menghindar, dan itu menyerang langsung ke lengannya, berubah menjadi selubung yang menutupi lengan Tang Tian. Dalam sekejap mata, darah itu seperti air yang jatuh ke pasir, dan dengan cepat masuk ke tubuhnya. Lengan Tang Tian tidak memiliki jejak darah. Aliran hangat memasuki tubuh Tang Tian, tetapi Tang Tian tidak merasa tidak nyaman sama sekali. Menyaksikan segalanya, pikiran Bell kosong. Untuk mengobati pipa, pemahamannya tentang meridian darah jauh lebih dalam daripada orang lain. Tapi dia belum pernah menyaksikan adegan aneh seperti itu sebelumnya. Orang tua Fei pulih dari keterkejutannya, dan gairah panas membara di matanya, ya Tuhan. Dunia ini masih memiliki meridian darah yang aneh. Petik 2. Rambut Tang Tian berdiri, setelah melihat tatapan cerah Pak Tua Fei, menatapnya seolah ingin menelan seluruh Tang Tian. Piring energi segitiga kamu hilang. Tang Tian mengubah topik pembicaraan. Apa nilainya? Tatapan orang tua Fei tidak berbalik, dengan penuh semangat berkata, meridian darah kamu sangat aneh. Ia memiliki nyala hitam. Meridian darah apa yang memiliki nyala hitam?
Bahkan segitiga energi segitiga dapat terbakar habis. Tingkat nyala hitam itu sangat tinggi. Aku perlu meneliti dengan baik. Ambil darahmu, cepat ambil darah. Petik 2. Tang Tian khawatir, pria tua ini tidak akan membedahnya, kan? Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan, dan menoleh untuk melihat keluar. Bisakah aku bertanya apakah Tuan Fei ada di dalam? Suara seorang pria datang dari luar. Orang tua Fei terkejut, dan pulih dari kegemarannya, dan berteriak, silakan masuk. Ada apa dengan hari ini? Biasanya tidak akan ada bayangan di sini, tetapi terus-menerus 2 dan kemudian 3 orang. Tempat dia tinggal di kota Yong'an sangat terpencil, karena dia tidak bisa menyewa sebuah toko yang menghadap ke jalan, dan tidak dapat menghasilkan meridian darah dengan kualitas tinggi, sehingga sangat sedikit orang yang tahu keberadaannya. 3 orang yang masuk, tidak menyangka akan ada orang lain di dalam. Pria yang baru saja berbicara, tampak biasa saja, tanpa fitur luar biasa padanya. Jika dia pergi ke kerumunan, dia akan segera menghilang. Setelah masuk, dia menyipitkan matanya, dan menyapu Tang Tian dan Bell. Bell juga menghakimi ketiga orang itu, dan setelah bertemu pandangan, keduanya melontarkan pandangan terkejut pada saat yang sama. Bell menurunkan suaranya, dan memberitahu Tang Tian, orang itu adalah kuda jiwa Onyx, peringkatnya tidak rendah, harus peringkat perak. Pria itu juga melakukan hal yang sama, tetapi yang dia laporkan, adalah wanita di tengah. Wanita itu menoleh, secara kebetulan bertemu dengan tatapan Tang Tian, dan mereka berdua saling menatap. Wanita itu kira-kira 1,7 meter, mengenakan pakaian ketat dari kulit, dan mengenakan kacamata yang menutupi setengah wajahnya, hanya memperlihatkan hidung dan bibirnya. Dia menarik pandangannya, dan ekspresinya normal. Dibandingkan dengan dia, pria berotot di sampingnya lebih menarik. Tingginya lebih dari 2,5 meter, dengan tubuh yang terbuat dari besi, semua otot menonjol keluar. Dia memiliki kepala botak, dan matanya menatap penuh perhatian, penuh dengan penindasan. Tuan Fei, bisakah aku bertanya apakah kamu bisa menghasilkan Grey Swan Blood Meridian? Wanita itu bertanya dengan tenang. Grey Blood Meridian. Orang tua Fei terkejut, dan menggelengkan kepalanya. The Grey Swan Rache telah lama berlalu sejak 10.000 tahun yang lalu. Dan pada saat itu, populasi mereka sudah terhitung, meridian darah mereka juga tidak murni. Kepunahan mereka tidak terkait dengan kenajisan meridian darah. Dalam perang saudara Cygnus Constellation, Grey Swan Rache berkelahi dengan ras Black and White Swan, dan bahkan tidak meninggalkan meridian darah mereka. Juga, mengapa Grey Swan? Meridian darah dari ras Swan dengan tingkat penyelesaian 70% atau lebih, baik jika itu adalah meridian darah angsa hitam, atau meridian darah angsa putih, mereka semua cukup baik. Petik 2. Mata wanita itu menunjukkan kekaguman, dan mengangguk, Tuan Fei benar-benar berpengetahuan. Untuk sampel Grey Swan Blood Meridian kuno, berapa banyak yang aku butuhkan, untuk bisa mendapatkan tingkat penyelesaian paling rendah 70% Grey Swan Blood Meridian. Meridian darah abu-abu angsa kuno. Orang tua Fei terkejut, matanya bersinar dengan cahaya, kamu punya sampel meridian abu-abu angsa darah kuno. Itu tidak mungkin. The Grey Swan Rache sudah pergi selama 10.000 tahun, bagaimana kamu bisa memiliki sampel darah mereka? Petik 2. Wanita itu tertawa, kami memiliki 5 sampel, aku percaya itu sudah cukup bagi Tuan Fei untuk menghasilkan Grey Blood Meridian dari tingkat penyelesaian lebih dari 70%. Tentu saja, untuk harganya, kami tidak akan mengambil keuntungan dari Tuan Fei, dan bersedia membayar 30 juta koin bintang sebagai imbalan. Petik 2. Wanita itu sangat percaya diri dengan harganya, karena bawahannya telah lama menyelidiki orang tua Fei, dan dia sangat jelas tentang situasinya. Meskipun Pak Tua Fei tidak miskin sampai miskin, tetapi dia masih kesulitan mendapatkan uang. Standar-standarnya biasanya luar biasa, tetapi selalu kekurangan dana, jadi dia tidak dapat memiliki produk yang bagus, jadi namanya tidak dikenal. Kondisi yang dia berikan, terlepas dari sudut mana dia memandang, dia pikir sulit bagi Pak Tua Fei untuk menolak. Sampel dari Grey Blood Meridian, sangat jarang, jika bukan karena nasib, dia tidak akan mendapatkannya, selama dia bisa menyelesaikan ini, nama Pak Tua Fei pasti akan naik ke ketenaran, dan masih memiliki 30 juta koin bintang. Tapi apa yang tidak dia duga, adalah bahwa Pak Tua Fei tetap diam. Dia terkejut, tetapi tidak terburu-buru. Dia dengan sabar menunggu, tetapi Pak Tua Fei tidak punya alasan untuk menolak. Orang tua Fei bergumul di dalam hatinya, dia tahu nilai sampel Grey Swan Blood Meridian, dan bahkan memiliki 5 sampel. Dengan standarnya, jika dia sedikit lebih beruntung, dia akan dapat mencapai tingkat penyelesaian 80%. Dia memiliki pengetahuan yang mendalam dan sangat berpengalaman, Grey Swan Blood Meridian sangat murni, dibandingkan dengan Black Swan dan White Swan, itu lebih murni. Dan itulah alasan perang sipil konstelasi Cygnus. 30 juta koin bintang tidak terdengar banyak dibandingkan dengan 65 juta koin bintang Tang Tian, tetapi beban kerja dibandingkan dengan Tang Tian jauh berbeda. Untuk menghasilkan 5 sampel, Grey Swan Blood Meridian dan untuk menghasilkan 30.000 sampel Wolf Blood Meridian, yang mana lebih mudah, ada pemenang yang pasti. TN, aku tidak tahu, mana yang lebih mudah. LOL. Tapi, pikiran orang tua Fei dipenuhi dengan adegan nyala hitam menelan pelat energi segitiga. Meskipun pelat energi segitiga bukan harta yang kuat, tapi itu masih harta karun bintang perak peringkat langit utara, untuk menghancurkannya akan membutuhkan sejumlah besar energi secara signifikan.
Tetapi dalam api hitam, itu benar-benar diam-diam terbakar menjadi abu. Tidak, bahkan abu pun tetap ada. Api hitam itu sangat mengerikan. Orang tua Fei adalah spesialis meridian darah, dan memahami meridian darah lebih baik daripada banyak orang. Tapi dia belum pernah melihat nyala api hitam seperti itu sebelumnya, apalagi mendengarnya. Dan seluruh teka-teki ini, sepenuhnya ada pada orang ini yang memakai topeng. Apa meridian darah tepatnya di tubuhnya? Meskipun Grey Swan Blood Meridian adalah meridian darah kuno, tetapi konstelasi Cygnus hanya milik konstelasi kelas Sky Utara. Tapi meridian darah api hitam sebelumnya, jelas lebih tinggi daripada Grey Swan Blood Meridian. Meskipun dia tidak tahu apa tepatnya meridian darah itu. Itulah yang Old Fei tidak bisa tahan. Setelah memikirkannya, Pak Tua Fei mengangkat kepalanya, aku minta maaf, sampel Grey Swan Blood Meridian terlalu tinggi, aku tidak cukup layak, tolong temukan ahli lain. 3 orang bingung untuk kata-kata. Mereka sama sekali tidak berpikir bahwa Pak Tua Fei akan menolak mereka. Seorang spesialis meridian darah yang miskin dan gagal, akan benar-benar menolak tawaran 30 juta, peluang yang akan membuatnya terkenal. Diam itu menindas. Tiba-tiba, wanita itu berkata dengan acuh tak acuh, kecuali, ada yang memaksamu. Itulah satu-satunya kemungkinan yang dilihatnya. Pria berotot di sampingnya mendengus, dia tiba-tiba mengambil langkah, dan membuka tangannya yang seukuran kipas daun palem, meraih ke arah Tang Tian. Sebuah niat dingin melintas di mata Tang Tian, pemuda Tang selalu menjadi orang yang tidak tahu apa yang ditakuti, ketika lawan mengangkat tinjunya, pemuda Tang tidak akan baik. Pa. Telapak Tang Tian memegang pergelangan tangan pria berotot itu, tanpa berpikir, ia memutar pinggangnya, kembali menghadap pria berotot itu, dan sebuah kekuatan muncul dari tangannya. Pria berotot tidak berpikir bahwa, Tang Tian dengan tubuhnya yang tampaknya lemah, akan memiliki kekuatan seperti itu. Karena lengah, dia kehilangan keseimbangan. Tang Tian mengayunkan pria berotot itu seolah-olah dia sedang mengayunkan karung pasir. Bang! Suara keras menggelegar, menyebabkan lantai bergetar. Menara besi seperti pria berotot sebenarnya dilemparkan oleh Tang Tian ke lantai batu. Setengah dari tubuhnya tertanam di dalam lantai, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di sekitar. Bel sangat jernih dari temperamen bosnya, jadi pada saat Tang Tian bergerak, dia telah menarik Pak Tua Fei ke belakang. Bos adalah binatang buas. Bel bergumam pada dirinya sendiri. Pria berotot itu memiliki postur seperti gunung kecil, tapi dia langsung dijatuhkan oleh bosnya. Orang tua Fei menyaksikan dengan kilau di matanya, meridian darah dwarf dan meridian darah malaikat sama sekali tidak cukup untuk memungkinkan Tang Tian memiliki kekuatan seperti itu, pastilah meridian darah aneh di tubuhnya. Meridian darah itu seharusnya bisa sangat meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya, dan tidak membiarkannya mengembang. Orang tua Fei sangat bersemangat, otaknya dipenuhi dengan rahasia api hitam dan meridian darah misterius. Mata Bells tiba-tiba berkontraksi, meskipun pria berotot itu diturunkan, 2 orang lainnya sangat tenang, dan tidak panik. Kecuali kalau. Sebelum dia bisa memperingatkan Tang Tian, telapak tangan seukuran kipas tangan lainnya memegang tangan Tang Tian. Pria berotot yang wajahnya ada di lantai, mengeluarkan tawa menyeramkan. Dia sebenarnya tidak terluka. Tang Tian terkejut, pria besar itu jatuh, dan biasanya setelah mengambil itu, sebagian besar seniman bela diri akan koma selama setengah hari. Tapi pria berotot ini tersenyum padanya, menyebabkan Tang Tian tidak bahagia. Hei, yang mengambil posisi dominan adalah aku. Ekspresi sengit melintas melewati mata Tang Tian, lengannya menjadi lembut seperti kain dan berayun dengan lembut, memungkinkan gelombang kekuatan sejati ke seluruh tubuh pria berotot, menyebabkan tawa menyeramkannya membeku di wajahnya. Seolah bukan apa-apa, Tang Tian mengayunkannya. Bang! Ayun lagi. Bang! Ayunan-ayunan. Bang bang bang. TN, adegan Hulk menghancurkan Loki di Avengers, kecuali Loki itu menghancurkan Hulk. Bel dan Pak Tua Fei menatap dengan kaget. Tang Tian mengayunkan pria berotot lebih dari 10 kali dalam satu napas sebelum berhenti. Seluruh tempat berantakan, Tang Tian telah menghancurkan tempat yang penuh lubang. Hei, pria kecil, hanya itu yang kamu dapat. Pria berotot itu tiba-tiba mengangkat wajahnya dari tanah, wajahnya masih nyengir, seperti kucing bermain dengan tikus. Tang Tian benar-benar heran kali ini. Tulang-tulang rekannya sangat kuat, sangat keras dan dia masih baik-baik saja. Sangat aneh. Tang Tian pergi ke pria berotot, dan dengan aneh menepuk-nepuk tubuhnya. Selain memiliki daging berlebih, tidak ada yang berbeda. Tapi, benar-benar tidak ada tanda-tanda cedera. Sangat aneh. Bel menggelengkan kepalanya, sangat memalukan. Bos, bisakah kamu tidak melakukan itu? Belum pernah melihat ini sebelumnya, kan? Pria berotot itu tiba-tiba tertawa. Tidak pernah. Tang Tian menggelengkan kepalanya. Kalau begitu biarkan aku menunjukkannya padamu. Mata pria berotot itu menyipit, meraih lengan Tang Tian, dia melepaskan kekuatannya, menurunkan tubuhnya membungkuk seperti busur dalam sekejap dan jatuh. Suplex. Tidak ada gerakan fantastis, hanya transfer kekuatan besar. Bang! Batu yang hancur terbang kemana-mana seperti hujan, Bel segera melindungi Pak Tua Fei. Tetapi tindakan 2 orang lainnya membuat Bel terkejut.
Onyx Soul Horse baik-baik saja, dengan santai menembakkan batu-batu kecil, sementara wanita itu bahkan tidak menggerakkan 1 inci pun dari tubuhnya, tetapi batu-batu yang terbang ke arahnya berhenti di udara, seolah-olah mereka telah menabrak layar yang tidak terlihat, dan tidak bergerak lebih dekat 1 inci. Sangat kuat. Sepertinya mereka menemui masalah. Pria berotot itu santai dan berdiri, menepuk-nepuk debu dari tangannya, dan mencibir, membandingkan kekuatan denganku, kamu pasti muak hidup. Dia bahkan tidak melihat tubuh Tang Tian, dan menoleh untuk melihat Pak Tua Fei. Pak Tua, jangan menolak bersulang hanya untuk dipaksa untuk minum kehilangan uang. Dia benar-benar mengabaikan bel yang melindungi orang tua Fei. Big Man, kamu memang punya kekuatan. Sebuah suara keluar dari belakang, menyebabkan ekspresi pria berotot itu membeku, wanita yang tampaknya tanpa emosi, tiba-tiba memiliki perubahan wajah untuk pertama kalinya, dan segera berteriak, hati-hati. Sosok Tang Tian, entah bagaimana muncul di belakang pria berotot itu. Topeng orangutan yang tertutup debu, memiliki kebiadaban yang tak terkatakan. Wajah di balik topeng, sedingin pisau. Itu seperti angin bertiup melewati. Wanita itu hanya melihat sesosok tubuh. Di mata orang lain, tangan Tang Tian menghilang di udara. Pada saat berikutnya, tangannya telah mengiris punggung pria berotot itu, Silver Spirit Spiraling Energy, mengikuti telapak tangannya dan menggelegak keluar. Ci! Suara goresan kulit, menyebabkan pria berotot itu menggigil. Kemudian seolah-olah dia didorong oleh seorang pemabuk, tubuhnya melangkah maju beberapa langkah, sebelum menstabilkan dirinya sendiri. Wajahnya memerah. Matanya yang terlihat seperti perunggu mengungkapkan ketakutan, ia membentuk lapisan demi lapisan kekuatan sejati untuk pertahanan, melawan gelombang energi spiral yang memasuki tubuhnya tetapi tidak berhasil. Apa kekuatan sejati itu? Dia tidak peduli tentang hal lain, dan dengan cemas menggunakan kekuatan sejati tubuhnya, untuk memblokir kekuatan sejati yang sangat tajam. Kamu memiliki tangan yang kejam. Suara jernih terdengar, sosok wanita itu melintas dan memblokir tubuh Tang Tian. Niat membunuh muncul, ki yang menakutkan menyelimuti seluruh tempat. Pemuda bertopeng orangutan itu tidak bergerak sama sekali, suara rendah dan keras keluar dari balik topeng, jika kamu ingin bertarung, mari kita bertarung, mengapa berbicara begitu banyak omong kosong. Tang Tian sebenarnya diam-diam terkejut. Tangan pedangnya sebenarnya hanya menimbulkan sedikit cedera pada pihak lain. Pria bertubuh besar itu jauh lebih kuat dari apa yang dia pikirkan. Energi perak roh spiralnya seperti bor berputar kecepatan tinggi, kekuatan penghancur yang sangat menakutkan. Meskipun dia terkejut, tetapi itu membuat perasaan Tang Tian untuk bertarung bahkan lebih bersemangat. Wanita di depannya bahkan lebih kuat dari pria berukuran besar. Tang Tian sama sekali tidak takut, tetapi bahkan lebih bersemangat. Baginya, untuk dapat bertukar gerakan dengan seorang ahli adalah tawaran yang menarik. Dia tahu kekuatannya sendiri, dibandingkan dengan seorang ahli nyata, dia masih kurang. Dia tidak takut orang lain lebih kuat darinya, dan tidak takut orang akan memukulinya hingga jadi bubur. Anak muda seharusnya tidak pernah kekurangan mengejar keberanian. Hanya melalui perkelahian nyata dengan para ahli, ia benar-benar dapat meningkatkan. Dia bertekad untuk menjadi pemuda yang terkuat. Niat bertarung di tubuh Tang Tian melonjak, matanya terkunci pada wanita itu. Wanita itu tidak berharap Tang Tian tidak takut, tetapi bahkan lebih bersemangat untuk bertarung. Tang Tian yang ada di depannya seperti api yang membakar. Dia bisa merasakan ancaman itu, tubuhnya sedikit condong ke depan, tangan kanannya tanpa sadar sudah berada di atas gagang pedang di pinggangnya, kacamatanya menyembunyikan wajah, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat dingin. Tang Tian yang berada di belakang topeng, bersemangat menjilat bibirnya. Sangat kuat. Tapi apa yang membuat Tang Tian benar-benar bersemangat, adalah bahwa lawan melepaskan ki khusus, seperti semacam pedang ki, namun seperti tombak ki. Itu adalah pertama kalinya Tang Tian bertemu ki yang aneh. Dia sangat akrab dengan keduanya, keren dilatih dalam pedang sementara Ling Su berlatih tombak. Tapi Tang Tian tidak pernah berpikir bahwa pedang dan tombak ki bisa bercampur menjadi satu. Menarik. Tang Tian penuh dengan antisipasi, tubuhnya terus ingin miring ke depan, seperti citah yang menunggu, siap meledak kapan saja. Tiba-tiba, wanita itu meluruskan tubuhnya, aura dingin yang melepaskan dari tubuhnya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dia berhenti menatap Tang Tian, jari seputih saljunya mendorong kacamatanya, dan berkata dengan dingin, Tuan Fei itu tidak disengaja, aku minta maaf. Tetapi aku percaya bahwa kita masih akan memiliki kesempatan lain untuk bekerja sama di masa depan, maafkan kami. Petik 2. Selesai, wanita itu berjalan keluar. Melihat itu, dua pria lainnya segera mengikuti. Kenapa kamu berhenti? Tang Tian segera berdiri tegak, wajahnya bingung saat dia menggaruk dahinya. Dia tidak mengerti situasinya, itu semua hanya pedang dan perkelahian, tetapi wanita itu tiba-tiba tidak mau bertarung. Melihat pihak lain pergi, Tang Tian panik, dan berteriak kepada wanita itu, Hei, Nona, kamu tidak ingin bertarung. Bel menghela nafas lega dan memutar matanya. Dia menepuk wajahnya. Dia memutuskan bahwa dia tidak akan pernah pergi dengan bos lagi. Langkah kaki wanita itu berhenti. Dia tidak berharap bahwa dia akan bertemu seseorang seperti Tang Tian. Ambil napas dalam-dalam, tarik napas dalam-dalam, jangan bertengkar dengannya. Selesaikan misinya dulu. Hei, Nona, apakah kamu takut? Jangan bilang kamu benar-benar takut. Teriakan keras Tang Tian keluar dari belakang, dan orang-orang yang lewat, memiliki tatapan aneh.
Wajah wanita di balik kacamata menjadi sangat buruk, dia mengepalkan tangannya, seluruh tubuhnya melepaskan aura dingin. Kedua pria di sampingnya tahu bahwa saudara perempuan mereka marah, jadi mereka tetap diam karena takut. Brengsek, aku pasti akan menghancurkanmu dengan tanganku sendiri. Wanita itu mengepalkan giginya, dan bersumpah dengan tulus di dalam hatinya. Tang Tian benar-benar tidak mengerti pikiran wanita itu, tetapi hanya merasa bahwa aura yang dilepaskannya sangat istimewa. Tang Tian penuh dengan antisipasi saat ia mempersiapkan diri, tetapi ia tidak mengharapkannya untuk tidak bertarung. Tang Tian mengerutkan kening, nafsu makannya tidak kenyang dan itu membuatnya merasa sangat tidak sehat. Dia berteriak ke pandangan wanita itu, "Hei, hei, hei, bisakah kita bertengkar sekali saja? Jangan takut, aku akan menyerah kepada kamu, mengapa aku tidak menggunakan satu tangan? Wah, kamu bahkan tidak ingin melakukannya." Petik 2. Menyerah, satu tangan. Wanita itu marah karena marah, tangannya memegang gagang pedang dengan sangat erat. Karena dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, jari-jarinya menjadi putih. Dia dipandang rendah. Dia benar-benar dipandang rendah. Tidak ada seorang pun di sepanjang hidupnya yang pernah berbicara dengannya seperti itu. Tidak ada. Gelombang emosi yang kuat muncul dari lubuk hatinya, untuk segera berbalik. Kalahkan bajingan itu hingga menjadi bubur, dan potong dia menjadi 8 bagian dan berikan mereka ke anjing-anjing. Kedua pria di samping saudari itu diam-diam menarik agak jauh darinya. Mereka berdua saling memandang, memperlihatkan ekspresi aneh. Mendengar kata-kata Tang Tian, mereka merasa bahwa dia benar-benar konyol. Mereka berdua memiliki pikiran yang sama, bocah itu sudah mati. Seperti yang diharapkan, kemarahan saudara perempuan mereka dapat dirasakan, niat membunuhnya bocor keluar dari tubuhnya. Mereka berdua takut, dan segera menarik jarak darinya, kalau-kalau mereka ditarik. Terutama pria berotot, ia menderita beberapa cedera internal, jadi ia dengan hati-hati berjalan ke belakang. Tapi, apa yang menyebabkan mereka berdua terkejut, apakah saudari itu sebenarnya? Sebenarnya tidak berbalik untuk membunuh bocah itu. Ini. Setelah meninggalkan jalan di mana Pak Tua Fei berada, kuda jiwa Onyx tidak bisa menerimanya dan bertanya, "Kakak perempuan kepala, mengapa kamu tidak?" Wanita itu perlahan-lahan tenang dari amarahnya, "Malam ini kita akan pergi ke Lupus Constellation, tugas ini lebih penting, kita tidak bisa menyimpang." Meskipun pria kuda jiwa Onyx merasa itu aneh, bagaimana mungkin Lupus Constellation memiliki ahli? Tapi dia tidak berani berdebat dengan wanita itu, dan berkata, "Aku mengerti." Wanita itu bisa mengatakan ketidakwajarannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kali ini musuh kita, adalah klan dan kelompok bela diri terhormat." Pria Onyx Soul Horse langsung melompat ketakutan, dan berseru, "Klan Union dan Honorable Martial Group." Gerakan yang sangat besar. Petik 2. Iya. Wanita itu menjawab dengan tenang, "Ini akan menjadi perang yang sulit, jadi kita harus berada dalam kondisi terbaik untuk menghadapinya. Membuang-buang waktu pada bocah itu tidak sepadan. Misi kali ini, begitu penting." Pria Onyx Soul Horse itu terkejut. "Jika kita tidak menang, pergi dan mati saja." Wanita itu berkata dengan tenang, menyebabkan mereka berdua membeku. Dia menoleh dan bertanya pada pria berotot itu, "Cedera kamu?" Dia segera menggelengkan kepalanya, "Tidak banyak, aku akan pulih besok." Dengan mengatakan frasa, "Jika kita tidak menang, pergi saja dan mati," ultimatum semacam itu, kemungkinan besar mereka akan menjadi orang pertama yang terbunuh. Wanita itu mengangguk. "Itu bagus. Setelah kami menyelesaikan tugas kami, maka kami akan menyelesaikan ini." Petik 2. Keduanya menunjukkan ekspresi persetujuan, itu adalah gaya kakak perempuan mereka. Setelah santai, pria berotot itu bertanya, "Apakah pria tua itu benar-benar kuat?" Pria kuda jiwa Onyx itu tidak senang mendengarnya, "Jangan bilang kamu meragukan standarku." Tidak. Pria berotot itu segera melambaikan tangannya. Pria kuda jiwa Onyx mendengus, meskipun Pak Tua Fei tidak dikenal, tetapi dia berasal dari sejarah yang sangat kuat. Hanya saja tidak ada yang tahu tentang itu. Aku menghabiskan banyak waktu dan energi untuk mendapatkan informasi itu. 200 tahun yang lalu, ada spesialis Meridian Darah Grandmaster, Saike, apakah kamu pernah mendengar tentang dia? Petik 2. Pengguna suara darah Saike. Pria berotot itu terkejut, jangan bilang, Pak Tua Fei adalah muridnya. Bahkan wanita yang mendengar nama itu terhenti. Tidak. Pria kuda jiwa Onyx menggelengkan kepalanya, dan ketika dua lainnya akan kecewa, dia mengungkapkan, dia adalah murid besar. Guru Pak Tua Fei, adalah murid termuda Saike. Petik 2. Ekspresi yang tidak dapat dipahami muncul di wajah pria berotot itu, lalu bagaimana dia begitu kabur dan tidak dikenal. Pengguna suara darah Saike, dipuji sebagai yang keempat dari 10 Grandmaster Meridian darah terkuat dalam 1000 tahun terakhir, nama yang prestisius, dimanapun dia berada, pasti akan dirayakan dengan sangat mempesona. Apakah kamu lupa bagaimana Saike meninggal secara tragis dalam bencana 200 tahun yang lalu? Semua muridnya terpisah sangat jauh, bahkan beberapa dari mereka tidak mengetahuinya. Bagi mereka yang hidup dengan kebetulan, tidak berani mengungkapkan diri. Pria kuda jiwa Onyx berkata, lalu tiba-tiba tertawa, standar Pak Tua Fei dianggap kuat. Meridian darah Grey Swan seharusnya tidak menjadi masalah baginya. Petik 2. Pria berotot itu mengangguk, kepada murid agung pengguna suara darah, itu wajar. Wanita itu ragu-ragu, tiba-tiba dia merasa, jika dia pergi begitu saja, dia mungkin tidak melihat Pak Tua Fei lagi.
Tetapi setelah memikirkan tugasnya, dia memutuskan untuk membuang pemikiran itu. Jika dia merindukan Patua Fei, dia bisa menemukan spesialis meridian darah lainnya. Jika tugas itu gagal, tidak akan ada kesempatan untuk menebus dirinya. Ayo pergi. Mengatakan itu, dia terbang ke depan. Di lokasi Old Man Fei. Mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Bell mengingatkan, orang-orang itu berasal dari latar belakang yang rumit. Patua Fei tahu bahwa Bell berpengalaman dan berpengetahuan luas. Tatapannya kejam, tetapi ada beberapa pandangan khawatir juga, lalu apa yang kita lakukan? Mengapa tidak bergabung dengan pihak kita? Bell melirik Tang Tian, dan memberikan saran. Mendengar itu, Tang Tian segera bereaksi, dan menganggukkan kepalanya, itu benar. Ayo kita pergi bersama, keamanan kamu pasti terjamin. Petik 2. Hati Patua berdebar dengan penuh semangat. Baginya, Yong'an City bukan apa-apa. Dia tidak akan menginginkannya. Semua perhatiannya terpusat sepenuhnya pada meridian darah Tang Tian, dan dia sangat dekat dengan Bell, dan tahu dia tidak akan menipu dia. Patua Fei ragu-ragu untuk sementara waktu, meridian darah kamu pasti harus diteliti oleh aku. Tidak masalah. Tang Tian berkata tanpa ragu-ragu, aku juga ingin mencari tahu apa darah meridian itu. Ini adalah manfaat yang tak terduga, untuk dapat memiliki spesialis meridian darah di lenganku. Di mana aku dapat menemukan hal yang baik, aku harus berterima kasih kepada ketiga orang itu nanti, orang-orang yang baik. Patua Fei segera berkata, uang harus dipertimbangkan juga. Dengan begitu banyak sejarah dengan Sai Lei, Tang Tian sudah tahu bagaimana cara menghubungkan, membuat garis, dan menenggelamkan orang-orang semacam ini, terutama Patua Fei. Pertama-tama aku akan membangun tempat kerja untukmu. Setidaknya 100 juta koin bintang. Petik 2. Patua Fei meneteskan air mata di wajahnya. Tyron, akhirnya kita bisa berteman. Dalam kegelapan malam, di atas bukit pasir sekitar 5 km dari suku-suku. Kren yang sedang duduk bersila membuka matanya, langit malam padang pasir yang penuh bintang, ketenangan tak terbatas, menggerakkan hatinya. Kren perlahan melonggarkan tubuhnya dengan irama yang unik. Pikiran Kren seperti lautan bintang, tenang dan tenang. Tidak ada kegembiraan, bintang-bintang di matanya mencerminkan suasana hatinya. Langit tanpa batas, lautan bintang yang luas. Seperti apa, sejuta tahun yang lalu. Di depan langit bintang-bintang, umat manusia hanyalah makhluk yang tidak penting. Apapun yang disebut ambisi besar dan memerintah dunia, tidak lebih dari awan yang lewat. Apa itu abadi? Waktu seperti air, perjalanan waktu akan selalu mengakhiri apapun. Tidak peduli seberapa kuat nenek moyang atau nenek moyang itu, mereka tidak dapat melarikan diri atau melawan waktu, seperti bagaimana derek surgawi telah memburuk. Tahun-tahun mengering, makhluk bangkit dan jatuh, tidak ada yang abadi, hanya waktu, hanya bintang. Kehidupan seseorang, di bawah langit dan langit, adalah makhluk kecil dan tidak penting. Tetapi hidup itu indah, namun berbicara tentang jenis kekal lainnya. Dari saat semua orang dilahirkan, mereka perlahan berjalan menuju kematian mereka. Dalam beberapa dekade kehidupan mereka, dibandingkan dengan semua makhluk hidup di langit dan bumi, itu dianggap pendek. Kematian menyelimuti kehidupan, hanya di bawah saat singkat kekejaman kehidupan dapat memesona. Tapi justru kehidupan indah yang tak terhitung jumlahnya, yang membentuk keindahan abadi di bawah langit dan bumi. Waktu itu abadi, hidup tidak rendah hati. Pikiran Kren dipenuhi dengan emosi, kekuatan sejati dalam tubuhnya bergerak dan terus mengalir. Setiap murid Bangau Surgawi, tidak boleh mencari keinginan material, untuk tidak dicemari, untuk tidak menyembunyikan pikiran buruk, untuk memiliki hati nurani yang bersih dan jernih dan pergi keluar untuk terbang ke ekstrim. Pedang derek di pinggang derek, rasakan auranya, dan menyala redup dengan kilau kemasan. Energi yang tenang dan dingin, mengalir keluar dari tubuh pedang ke tubuh Kren. Tiba-tiba dia mendengar deru tangis yang jernih, menerobos awan seperti pedang memotong atmosfer. Seolah-olah Kren berdiri di atas awan, pandangan belakang tunggal, berdiri lurus dengan pedang. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya membanjiri benaknya seperti gelombang. 10.000 perubahan pedang, mulai dari satu, membentuk prinsip. Pikiran Kren bergetar. Heavenly Kren Sword Principle. Prinsip Sword Heavenly Kren adalah warisan kelas atas yang benar dari Kren Sek, dan hanya patriark generasi yang dapat mempelajarinya. Prinsip manual pedang khusus ini, adalah yang paling awal untuk menghilang, dan alasan sebenarnya mengapa konstelasi surgawi Bangau menurun. Karena, hanya prinsip pedang surgawi derek yang dapat mengaktifkan Treasure Constellation Saint Heavenly, pedang derek. Hilangnya prinsip pedang surgawi derek menyebabkan pedang derek ditinggalkan di rak-rak, membuatnya agar tidak ada yang bisa tahu bahwa harta suci Heavenly Kren Constellation bukan hanya harta karun peringkat emas dan pedang. Kren akhirnya menyadari bahwa prinsip Sword Heavenly Kren tidak pernah hilang, itu selalu ada di pedang suci emas, tertidur. Ada dua jenis pedang yang bisa menjadi pedang peringkat suci, satu adalah menjadi pedang dari harta peringkat suci, metode lain adalah untuk diberikan peringkat oleh suci pedang. Kren sangat bersemangat, mengendalikan perasaannya, dia dengan hati-hati mengingat setiap kata. Tapi dia tidak melihat bahwa sword Kren di pinggangnya tiba-tiba berseri-seri dengan cahaya emas. Derek emas tiba-tiba keluar dari cahaya keemasan dan terbang ke langit. Sementara Heavenly Kren Constellation tiba-tiba menyala, seolah-olah telah memulihkan kekuatan sebelumnya. Hanya dengan menatap ke langit, seseorang dapat melihatnya, jika tidak, tidak ada yang akan merasakan gerakan konstelasi Heavenly Kren. Tepat pada saat ini, Heavenly Kren Constellation benar-benar menyala.
Semua harta Constellation Surgawi Derek, terlepas dari apakah itu peringkat perunggu atau perak, semua menyala dengan cahaya redup, itu adalah penampilan yang belum pernah terlihat sebelumnya di Heavenly Crane Constellation. Wajah Derek tetua mengalir dengan air mata. Hanya dia yang tahu, bahwa pedang Derek yang mengangkat segelnya. Heavenly Crane Constellation akan bangkit kembali. Dalam satu malam, Crane telah menyerap semua itu, Heavenly Crane Sword Principles. Semua berbagai seni bela diri teknik bela diri Crane Sekte semua diketahui olehnya dalam keluar. Biasanya, dia akan dengan susah payah berlatih keras tanpa mengendur, yang sangat melelahkan. Tapi mengikuti prinsip pedang, semua rintangan yang tak terhitung akhirnya diselesaikan. Tubuh bangau dalam dirinya terus tumbuh dan terus-menerus menjadi tercerahkan. Crane sekali lagi membuka matanya, hampir fajar. Rambut peraknya sekali lagi berubah menjadi hitam pekat. Rambut peraknya adalah karena pelatihan yang tidak benar ketika muda, sehingga menyebabkannya. Sekarang setelah semua penyumbatan pelatihannya hilang, rambut peraknya sekali lagi menjadi hitam. Di cakrawala gurun yang jauh, lapisan emas naik, langit berubah cerah. Selamat Tuan Muda. Seorang wanita muda berjilbab muncul, membungkuk kepada Crane dan memberi selamat padanya. Dia secara pribadi menyaksikan transformasi, dan hatinya sangat gembira. Lama tidak bertemu, Xiao Duur. Crane tertawa melihat wanita muda itu, dia tidak terkejut. Melihat tuan mudanya yang sangat halus dan bersih, wajahnya di balik tabir memerah, dan bangkit dengan tegak, Tuan telah memerintahkan pelayan ini ke sini, untuk mengingatkan Tuan Muda, ada pergulatan kekuatan di sini, situasinya sangat rumit, dan berharap Tuan Muda berhati-hati. Petik 2. Terima kasih Bibi, tolong sampaikan salamku untuk Bibi. Crane memiliki banyak pendapat tentang Bibi yang kuat di keluarganya. Soal ibu dan ayahnya tahun itu, Bibi terlibat di dalamnya, dan dengan cara menggagalkan seluruh masalah. Tetapi pada saat ini, keadaan pikirannya luar biasa. Dengan pertumbuhan kekuatannya, ruang lingkup dan keluasan pikirannya bahkan lebih luas dari sebelumnya. Dendam tahun itu, sudah lama berlalu. Bibit muda tahun itu, sudah tumbuh menjadi dewasa. Yun Duo kaget dengan lelucon Crane. Dalam ingatannya, tuan muda itu sangat keras kepala, terutama terhadap guru. Dia selalu dingin dan selalu sendirian. Dan untuk kepribadian tuannya, yang bahkan lebih kuat, jika bukan karena saudara perempuannya sendiri, dia sudah lama membawa pulang Crane. Hubungan mereka selalu menemui jalan buntu. Yun Duo mengungkapkan ekspresi bahagia, dan berkata, jika guru mengetahui pencapaian tuan muda, dia akan sangat senang. Crane tersenyum dan berdiri. Angin meniup rambutnya yang hitam, wajahnya yang pucat sangat bersih, dan pakaian hitam legam membuatnya tampak sangat heroik, tanpa cacat atau debu. Yun Duo menyaksikan dengan kagum. Dia telah melihat tuan muda Crane berkali-kali, dia juga percaya diri dan berbudaya di masa lalu, tetapi di masa lalu selalu ada kemurungan di antara alisnya, dan saat ini, dia terlihat sangat damai, dan matanya sedalam langit malam. Seperti seseorang yang keluar dari sebuah lukisan. Pikiran itu muncul di benaknya, dan ketika dia bereaksi, wajahnya sudah memerah. Crane tidak tahu pikiran Yun Duo, karena alasan tertentu, dia memikirkan Tang Tian. Orang itu pasti lari ke suatu tempat lagi, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia akhirnya tidak mengalami stres. Sejak awal, Tang Tian adalah tekanan besar baginya, ia selalu tumbuh pada tingkat yang menakjubkan, dan menyebabkan Crane merasakan tekanan tak terlihat untuk pertama kalinya. Di Sekte Derek, Derek adalah ksatria berbaju zirah, yang berada di garis depan pelatihan, dan selalu sangat jauh dari yang lain. Sampai hari dia bertemu Tang Tian, maka dia akhirnya mengerti bahwa selalu ada gunung di balik gunung, orang di luar manusia. Crazy Lingsu juga tidak kalah dengan dia, dan tingkat pertumbuhannya juga mengejutkan. Tang Tian benar-benar aneh, perbaikannya sangat keterlaluan, menyebabkan orang-orang terpana. Crane yang bangga di dalam dirinya telah memberikan tekanan besar pada dirinya sendiri. Tidak sampai terobosannya hari ini, tekanannya hilang. Sambil menggelengkan kepalanya dan tertawa, perasaan megah muncul dalam hati Crane. Dia menengadah ke langit, merasakan pagi hari, matahari terbit yang sebentar lagi akan melompat, tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang yang merindukan cahaya emas naik. The Crane Sword di tangannya sedikit bersenandung, seolah-olah merasakan niat bertarung di hati Crane, itu bersemangat untuk pertempuran. Dia tiba-tiba berbalik, tersenyum, Xiao Duur, kamu harus tahu di mana Wu Taiyu benar. Yun Duo tertegun, dan ekspresinya berubah. Lingsu melirik gundukan pasir, dia secara kebetulan melihat cahaya yang terbang ke langit. Orang itu menerobos. Dia menarik pandangannya, dan sekali lagi mulai berlatih. Dia tidak bisa diganggu untuk peduli, karena tujuan pelatihannya hari ini belum terpenuhi. Dia mendesak Flamingo, memutuskan untuk memilih lokasi lebih lanjut untuk berlatih teknik tombaknya. Dia tidak tahu mengapa, beberapa hari ini, lagu kuno dan gambar perak selalu muncul dalam mimpinya. Semua jenis tusukan dan tusukan berbeda. Bayangan perak di benaknya, sepertinya selalu melakukan latihan. Setiap kali dia melihat gambar perak, perasaan asing namun asing akan selalu muncul dari hati Lingsu. Lingsu melakukan yang terbaik untuk memperingatkan dirinya sendiri, itu hanya mimpi, tetapi perasaan itu selalu sangat jelas dan nyata. Pasti lonceng yang melakukannya. Di masa lalu, mimpi tidak pernah muncul sebelumnya. Lingsu berpikir untuk membuang lonceng angin tanduk domba berkali-kali, tetapi dia tidak mengambil tindakan. TN, beruntung bagi aku, Ram adalah domba jantan.
Bertanya-tanya apa yang akan aku lakukan jika itu benar-benar kambing. Aku harus mengubah semua item Ling Su dan apapun yang berhubungan dengan dia. Aries adalah seorang penjahat, Vi. Guru pasti memiliki lonceng angin domba tanduknya sendiri, kan? Aku ingin tahu apakah itu seperti ini baginya juga. Memikirkan gurunya, Ling Su segera menghapus pikiran itu. 2 hari yang lalu, menonton pedang Tang Yi, Ling Su menjadi kaget. Tombak, senjata alami untuk perang, bahkan untuk tombak laut menunjuknya, tidak memiliki teknik yang menekankan beratnya. Pedang itu, membuat darah Ling Su mendidih, dan niat bertarungnya menyala-nyala. Sosok gambar perak dalam mimpinya sering menampilkan teknik tombak yang serupa. Tapi, tidak peduli seberapa kesepian orang Silver Frost Mound itu, tombak peraknya tidak dibatasi, dan caranya yang mengesankan menang melawan Tang Yi, pembantaian liar dan dingin Qi tidak terkendali. Banyak kali, ketika Ling Su terlalu tenggelam dalam pelatihan, ia secara tidak sadar akan meniru pria Gunung Perak Frost dalam mimpinya. Sampai hari ini, dia tidak bisa menahan perasaan itu. Mungkin, aku harus mencoba teknik tombak dari mimpi. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Ling Su akhirnya memutuskan untuk mengujinya. Tapi, dia tidak ingin orang tahu, jadi dia mendesak Flamingo, dan setelah berjalan beberapa kilometer, dia berhenti. Dia memilih arah yang berlawanan dari Kren, dan sangat jauh dari desa. Desa itu memiliki Tang Yi yang menjaga, jadi dia lebih riang. Jika sesuatu terjadi, dilihat dari kejauhan, dia yakin dia bisa melihat dan bereaksi. Karena dia telah memutuskan untuk meniru Silver Frost Mound, dia meninggalkan semua pikiran yang mengganggu, dan fokus pada mengingat pergerakan Silver Frost Mound dalam mimpinya. Dia kenal beberapa dari mereka. Tetapi setelah 1 jam, dia tidak memiliki perbaikan. Teknik tombak dari Silver Frost Mound. Dibandingkan dengan Pointed Sea Spears-nya, sangat mirip, hanya dengan perbedaan kecil. Tetapi perbedaan menit ini, membuat Ling Su merasa sangat canggung. Ada saat-saat dia tahu bahwa dia perlu memutar tombak sedikit lagi, tetapi ujung pedang akan selalu memaksanya kembali ke posisi semula. Setelah pelatihan Pointed Sea Spears selama 1 dekade, itu sudah tertanam di tulangnya. Mengubahnya sangat sulit. Sepertinya itu benar-benar hanya mimpi. Ling Su mencoba selama 1 jam lagi, tetapi tidak bisa mendapatkannya, dan terus menggelengkan kepalanya, dia telah merencanakan pelatihannya dengan sangat baik, dan tidak punya waktu lagi untuk disia-siakan. Tiba-tiba, Ling Su memperhatikan domba tanduk lonceng angin bergerak dengan tenang, seolah-olah tertarik oleh energi tak berbentuk, dan dengan cepat berbalik. Ling Su menyipitkan matanya dan melihat, ada seseorang. Ling Su dengan hati-hati mendesak Flamingo untuk bergerak. Musuh yang telah mendengar gerakan burung, berpikir bahwa Ling Su hanya akan datang dan mendorong ke arahnya, tetapi menyadari bahwa dia tidak berhenti, tetapi meningkatkan kecepatannya, wajahnya berubah. Tidak baik. Aku tertangkap. Bang! Gundukan pasir di depannya meledak. Langit dipenuhi pasir kuning, dan ujung perak yang sangat sunyi. Sosok di belakang gundukan pasir mundur, tetapi tiba-tiba aura ujung tombak di wajahnya meledak, energi tajam dan sengit, bergegas ke depan. Terkejut, ia membalik kipas di tangannya, memunculkan aura kipas yang mempesona dan cantik yang menghalangi bagian depannya. Aura tombak menabrak kipas aura, menyebabkan wajahnya berubah, dan memuntahkan darah. Dia terluka parah, dan mundur dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Berdiri di atas gundukan pasir, Ling Su menyaksikan sosok itu berlari sekitar 10 km jauhnya, murid oranyenya mengeluarkan aura yang padat dan dingin. Ingin lari. Flamingo dan dia menurunkan tubuh mereka, dan meledak di depan. Flamingo tidak besar atau berotot, tetapi sangat cepat. Api di sekitar tubuhnya menjalar menjadi seperti ekor api. Ling Su yang berada di punggungnya tidak bergerak sama sekali, selain niat membunuh di wajahnya, tidak ada fluktuasi lain. Hanya sampai sekarang Ling Su dapat dengan jelas melihat orang yang menyelinap di sekitar itu sebenarnya seseorang yang hampir seusia dengannya. Teknik tubuh ringan lawan luar biasa, dan meskipun Flamingo meledak ke depan, itu tidak dapat menutup celah di antara mereka. Tapi Ling Su tidak terburu-buru, tidak peduli seberapa kuat teknik tubuh ringan lawan, kekuatan sejatinya tidak terbatas. Flamingo juga cocok untuk lari jarak jauh, selama ada batu bintang yang cukup, itu bisa berjalan selamanya. Pengejaran berlangsung selama 70 km. Pria muda berpakaian hijau itu pucat pasi, tombak yang menyerang Ling Su telah menyebabkannya cedera parah. Menambahkan penggunaan kekuatan benar dihabiskan untuk berlari, cederanya menjadi lebih buruk. Pria muda berpakaian hijau yang melarikan diri adalah murid Huai Bai Hua Huayang. Huai Bai Hua mendapat dukungan dari Onyx Soul, dan dengan demikian kualifikasi untuk bertarung. Hua yang memiliki banyak kepercayaan diri. Meskipun dia tahu bahwa Tang Tian dan 2 lainnya sangat kuat, tetapi setelah berpikir bahwa mereka berada pada usia yang sama dengan dia merasa bahwa, tidak peduli seberapa kuat mereka, bahkan jika mereka lebih kuat darinya, perbedaan itu tidak akan jadilah luar biasa. Dia tidak bisa menekan keinginan untuk mengujinya. Dia pergi untuk mengintai suku lupus di malam hari, tetapi dia tidak gegabah, dan dengan kuat memegang gagasan itu dan menunggu. Dia memiliki banyak kepercayaan pada teknik tubuh cahayanya, jika dia tidak bisa bertarung, tidak akan ada masalah untuk melarikan diri. Dia tidak menyangka lawannya akan begitu kuat dan dalam satu gerakan akan dapat menyebabkan cedera seperti itu pada dirinya. Berlari sejauh 70 km, luka-luka internalnya semakin parah, dan dia tertawa getir. Dia telah bermain terlalu banyak saat ini, jika dia tidak bisa pulih dalam 2 bulan, gurunya akan menghukumnya.
Dia tidak pernah berpikir bahwa, dari ketiganya, Ling Su akan sekuat itu. Jika bukan karena dia menyaksikan kecepatan tombak dan berusaha untuk bertarung, dia pasti sudah kehilangan nyawanya. Jika begitu, lalu seberapa kuat Tang Tian, siapa pemimpin ketiganya? Tapi saat itu, dia akhirnya santai, dan berpikir dia akhirnya mendapatkan kembali hidupnya. Memanggil energi yang tersisa di tubuhnya, dia bersiul. Suara itu menyebar jauh dan luas. Ling Su telah bepergian untuk waktu yang lama, dan memiliki banyak pengalaman sehingga bahkan Tang Tian tidak bisa bersaing dengannya. Setelah mendengar suara itu, dia tahu lawannya memanggil bala bantuan. Kesempatan. Lawan telah tiba di kampnya dan berada di ambang lolos dari bahaya, pikirannya yang kencang pasti akan rileks, itu adalah kesempatan yang sangat bagus. Ekspresi Ling Su tidak berubah, tetapi flamingo yang berlari dengan tenang, meningkatkan kecepatannya. Lawan berjaga-jaga, dia sangat percaya diri dengan tombak yang dia lepaskan sebelumnya, tapi dia tidak berharap lawan bisa menghadangnya. Ling Su tahu bahwa ini akan menjadi peluang terbaik yang akan dia dapatkan. Perhatiannya terfokus pada satu titik, flamingo, yang kakinya menghilang karena kecepatan tinggi, bergegas maju. Tepat pada saat ini, suara siulan datang dari jauh, dan sesosok terlihat berlari ke arahnya dengan kecepatan astronomi. Hua Yang merayakan kelangsungan hidupnya, baru saja menyadari bahwa Ling Su melaju ke arahnya, dan wajahnya berubah. Aura tombak dari belakang merobek udara, melepaskan suara yang berbeda dari sebelumnya, karena membawa suara bel yang jelas. Hua Yang mengepalkan giginya, melihat bahwa Ling Su mengulangi langkah yang sama, tapi kali ini, arwahnya bergoyang, kekuatan sejati dalam tubuhnya sepertinya tertidur, dan tidak dapat digunakan. Suara bel aneh. Pikiran itu muncul, kemudian kekuatan sejati yang dingin dan ganas menusuknya dari belakang. Pa! Suara lembut bergema di telinganya, menembus ke kekuatan sejati di meridiannya, seperti kaca pecah, titik-titik kecil aura perak seperti bintang, menabur di meridiannya. Aura perak yang ditaburi es sedingin es, menyebabkan meridian Hua Yang untuk sementara membeku. Dia berdiri kaku di tempat yang sama, seperti patung es, ketika perak aneh mulai muncul dari tubuhnya, dengan cepat menyebar ke seluruh. Mata Huai Bai Hua terbelah, dan teriakan singkat keluar. Ling Su yang menggunakan flamingo acuh tak acuh. Ketika dia terbenam dalam tombak, dia tidak sengaja menampilkan gaya dalam mimpi. Cairan perak yang diproduksi di tubuhnya, bergabung dengan tombak saat serangan, dan sangat kompatibel. Kecuali kalau, semua gaya dalam mimpi, apakah semuanya nyata? Ling Su bergumam pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba merasakan gelombang ki yang berbahaya, dan tanpa berpikir, dia secara insting mencondongkan tubuh ke depan, tombak di tangannya menyala dengan aura, dan dia meledak dengan tombak laut menunjuk. Sebuah kait seperti bulan yang memudar menembus ke tombak laut menunjuk. Bulan seperti kait dan lautan bintang. Tubuh Ling Su menggigil, flamingo mundur 7 langkah sebelum stabil. Ling Su terbangun dari pikirannya, melihat seniman bela diri yang masuk, dia menyipitkan matanya dan bertanya, surga Huk Huai Bai Hua. Huai Bai Hua sudah berada di sisi Hua Yang, setelah memeriksa Hua Yang, dia memperlihatkan ekspresi sedih, mengangkat kepalanya, kamu begitu kejam. Ling Su tetap acuh tak acuh, dan berkata, aku akan mendapatkan kemenangan di atas pasir, karena aku adil dan terbuka, jika kamu takut mengapa kamu datang. Kamu bisa menyerang juga, daripada membuang-buang waktu untuk menemukan kamu, setelah aku puas dengan kamu, kita akan memiliki satu masalah lebih sedikit. Petik 2. Setelah mengkonfirmasi dengan Pak Tua Fei, Tang Tian masih memiliki satu hal lagi, untuk membeli beberapa harta yang dapat digunakan. Dia masih memiliki sejumlah uang, selain sabit pisau kucing pendarahan, dia tidak memiliki banyak harta yang cocok. Grup marsial yang terhormat menjual harta dengan harga terlalu tinggi, dan tidak cocok untuknya. Jadi dia memutuskan untuk melihat Yong'an City untuk melihat apakah dia bisa membeli 1 atau 2 harta. Lempeng energi segitiga pria Tua Fei juga manja, dan membutuhkan harta yang cocok, jadi dia mengikuti Tang Tian dan Bell. Pemilik toko memperkenalkan, ini Seizing Light Mirror tidak terlalu buruk, peringkat perak, meskipun Constellation Mikroskopi adalah tingkat Sky Selatan, tetapi cukup baik untuk digunakan. 2 juta koin bintang. Petik 2. Orang Tua Fei memandang Tang Tian dengan cemas. Aku akan membelinya, Tang Tian berkata. Ini adalah Polar Cold Storage dari Octans Constellation, Southern Sky Grade, peringkat perak. Spesialis meridian darah harus memiliki barang, paling disukai untuk menyimpan semua jenis sampel meridian darah. Suhu terendah dapat mencapai minus 100 derajat Celcius, bahkan jika kamu menyimpan sampel darah meridian di dalam selama 10.000 tahun, itu tidak akan rusak. Aku akan memberikannya kepada kamu dengan harga yang baik, 2 juta koin bintang. Petik 2. Orang Tua Fei memandang Tang Tian dengan tatapan ingin. Aku akan membelinya. Tang Tian melambaikan tangannya, dia kaya dan sombong. Melihat sikap Tang Tian dalam membeli, pemilik toko berpikir, bos yang luar biasa. Pak Tua Fei telah mendaratkan dirinya sendiri seekor ikan gendut. Dia tersenyum lebar dan berkata, Old Fei, lihat ini, Triangular Deflection Disc paling cocok untuk mengekstrak dan memisahkan meridian darah, dari Triangulum Australe Constellation, Southern Sky Grade, Silver Rank. Hanya dengan 5 juta koin bintang. Petik 2. Tang Tian memandang si Tua Fei. Pak Tua Fei yang sangat senang menganggukkan kepalanya, dengan aura Grandmaster Meridian Darah, itu bisa mempersingkat banyak waktu untuk ekstraksi.
Aku akan mengambilnya. Tang Tian melambaikan tangannya. Pemilik toko sangat gembira, tetapi juga memandang rendah ke Old Man Fei, bahwa pria tua pemabuk itu seperti anjing. Dia datang ke sini sebelumnya untuk meminta untuk membeli secara kredit. Dia benar-benar memiliki perubahan kekayaan, dengan orang kaya yang kaya di sebelahnya, itu benar-benar tidak dapat dipahami. Dia bisa menghabiskan 10 juta koin bintang tanpa mengedipkan matanya. Kantong-kantong gemuk, semangat seperti itu, astaga, kuharap aku punya pelanggan seperti itu setiap hari. Pemilik toko gemetar karena kegembiraan, dia memberikan semuanya dan mulai mendorong produk ke Old Man Fei. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia pasti akan menyesalinya. Pak Tua Fei meraih secangkir teh. Setelah melihatnya, pemilik toko memperhatikan bahwa itu adalah koleksi daun teh mahal miliknya. Dia biasanya tidak mau minum, jadi dia dengan cemas mengambilnya. Apakah Pak Tua Fei datang untuk minum teh terakhir kali? Oh well, aku akan memberikannya padanya. Orang tua Fei perlahan-lahan meminum teh, dengan tatapan puas, dia melihat pada beberapa harta peringkat perak di depannya. Pak Tua Fei meletakkan cangkir tehnya, dan terbatuk ringan, Zhang Tua, kamu hanya memiliki barang-barang ini. Keluarkan yang lebih baik, semua ini di sini tidak layak untuk aku, seorang spesialis meridian darah bertingkat. Petik 2. Kamu, seorang spesialis meridian darah bertingkat. Bos Zhang hampir meludahkan air di mulutnya. Sebelum hari ini, Pak Tua Fei, kamu bukan siapa-siapa. Itu benar. Wajah Tang Tian sangat kagum, dia menunjuk ke harta karun di atas meja, dan bertanya, kamu hanya punya ini. Dia bahkan belum menghabiskan 10 juta koin bintang, tetapi Tang Tian sudah tidak bahagia. Meridian darah atau senjata mekanis, dia tidak mengerti apa-apa, tetapi dia hanya tahu satu hal, kamu mendapatkan apa yang kamu bayar. Teknik mekanis Sai Lei, apapun yang harus ia habiskan, Tang Tian tidak akan meminta diskon. Selain itu, bengkel Pak Tua Fei berhubungan dengan meridian darahnya sendiri. Sangat mungkin bahwa setelah mengetahui meridian darahnya, sejarahnya akan terungkap, maka ia akan dapat menemukan bajingan yang meninggalkan istri dan putranya. Bahkan dengan membelanjakan semua yang dimilikinya, Tang Tian tidak akan cemberut. Jika dia menghabiskan lebih sedikit, itu berarti menunda waktu untuk mengetahui meridian darahnya, sehingga Tang Tian tidak bahagia. Pemilik toko menarik napas dingin, orang ini, jelas adalah seorang tiran. Dia mengepalkan giginya, dan berkata, aku punya beberapa harta spesial, hanya saja harganya, sedikit lebih tinggi. Mari kita lihat mereka. Tang Tian segera menelepon. Melihat itu, bos tidak berani ragu lebih jauh, tunggu sebentar. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan kotak perunggu yang terlihat kuno. Dia dengan hati-hati meletakkannya di atas meja, dan bahkan lebih hati-hati dia membukanya. Piring segitiga emas muncul di mata semua orang, itu tampak hampir mirip dengan piring energi segitiga orang tua Fei. Gold Energy Plate berasal dari konstelasi Triangulum Sky Utara, senjata harta karun, peringkat emas, jarang terlihat, 300 juta koin bintang. Petik 2. Lubang hidung Pak Tua Fei berkobar, dia tidak berani berpaling dari lempengan segitiga emas, senjata harta emas yang jarang terlihat. Dia telah membawa Tang Tian khusus ke toko ini, karena dia mendengar bahwa Zhang Tua memiliki harta khusus rahasia, bahwa dia tidak pernah mau mengambil, bagaimana dia bisa berpikir bahwa, harta karun spesial rahasia Old Zhang sebenarnya akan menjadi senjata harta peringkat emas. Senjata harta karun yang dapat menggunakan meridian darah, sudah sangat sedikit jumlahnya, menambahkan bahwa itu adalah senjata harta karun peringkat emas, Pak Tua Fei tidak pernah berpikir itu mungkin. Dia berangsur-angsur menjadi dingin, lalu menghela nafas, itu terlalu mahal, 300 juta koin bintang, sebenarnya 300 juta koin bintang. Senjata harta peringkat emas berada di luar jangkauannya, dan harganya juga sama di luar jangkauannya. Tapi, untuk bisa melihatnya, sudah dianggap baik. Pak Tua Fei dengan enggan melepas pandangannya. Tetapi kata-kata yang keluar dari sampingnya, menyebabkan dia bereaksi seolah-olah dia disambar petir. Aku akan mengambilnya. Tang Tian sama dengan yang baru saja, dia melambaikan tangannya, penuh dengan nuansa orang kaya baru. Demi memecahkan misteri meridian darahnya, apa nilai koin bintang? Tang Tian seperti gangster ganas, akhirnya mengungkapkan warna aslinya. Mereka bertiga tercengang. Setelah itu, roh mereka yang lemah, sekali lagi dikejutkan oleh kata-kata Tang Tian yang mengikuti bahkan dahsyat, dan benar-benar hancur. Apakah cukup? Mari kita cari lebih banyak, dan lihat apakah kita bisa membeli lebih banyak. Bos, apa lagi yang kamu miliki? Petik 2. Tang Tian masih memiliki beberapa kelebihan. Setelah memberi Sai Lei dan Bing kira-kira 3 miliar, 2 kartu Spirit Purple Gold Grade, menghabiskan 500 juta, dan menambahkan batu bintang yang diperlukan untuk pelatihan, Tang Tian masih memiliki sisa sekitar 1,5 miliar koin bintang. Apapun harta bintang itu, ia berhenti berpikir. Semua koin 1,5 miliar bintang ini direncanakan untuk diinvestasikan ke laboratorium meridian darah. Ketika dia kehabisan uang, dia bisa mendapatkannya kembali. Tetapi mengenai meridian darah, itu selalu tidak diketahui olehnya, dan ketika itu muncul, itu selalu menjadi hal pertama yang dia pikirkan. Melihat Tang Tian begitu mudah mengeluarkan 300 juta koin bintang, Old Zhang tercengang. Itu adalah 300 juta koin bintang, bahkan jika semua harta ini sangat berharga, dia telah menyembunyikannya selama bertahun-tahun, menyebabkan begitu banyak orang mengiler di atasnya, tetapi tidak ada yang mampu membelinya.
Tirani ini bisa dengan mudah melempar 300 juta koin bintang dalam napas tidak akan pernah datang ke toko kecilnya sendiri. Bagi orang-orang yang melindungi tokonya, akan menjadi orang miskin seperti Pak Tua Fei. Salah, Pak Tua Fei bukan orang miskin lagi, dia kaya. Hanya dengan mendengarkan dan tanpa berkedip, dia menghabiskan 300 juta koin bintang untuk si Tua Fei. Dan dia masih ingin membeli lebih banyak lagi, bukankah itu berarti Pak Tua Fei bisa mati bahagia? Mengingat pepatah, tentara akan mati untuk teman-teman mereka, Pak Tua Fei harus benar-benar mengabdi pada Tang Tian. Pak Tua Fei mengagumi metode Tang Tian. Jika Tang Tian sebelumnya mulai dengan membual, Pak Tua Fei akan berpikir bahwa dia hanya pamer, dan tidak dapat diandalkan. Tetapi mengatakan bahwa setelah menghabiskan 300 juta koin bintang, itu benar-benar pintar. Visi itu, roh itu, metode melakukan sesuatu, pemuda yang mengenakan topeng orangutan berkacamata itu, sudah meninggalkan kesan mendalam di hati Zhang Tua. Bahkan topeng orangutan jelek dengan kacamata aneh sudah menjadi objek yang mengesankan. Sangat tangguh. Old Zhang menatap topeng itu, dan perasaan kekuatannya meningkat. Seperti yang diharapkan, Pak Tua Fei begitu tersentuh sampai dia menangis, bahkan rambut putih di kepalanya mengepul. Dia begitu tersentuh sampai dia gemetaran. Surga kasihan padaku. Aku, Old Fei, akhirnya bertemu dengan seorang guru yang cerdas. Berpikir tentang tahun-tahun diejek dan diejek, dia akhirnya dikenali oleh seseorang, dan telah melihat hal baik dalam dirinya. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan berinvestasi 300 juta dalam dirinya. Laboratorium itu belum dibangun, tetapi untuk bersedia menginvestasikan 300 juta koin bintang, itu menunjukkan seberapa besar kepercayaan Tang Tian terhadapnya. Pak Tua Fei selalu bercampur dengan orang-orang kelas bawah, begitu gemetar, dia berbicara, Tuan, itu sudah cukup. Itu semua sudah cukup. Kepercayaan yang ditempatkan Master di Old Fei pasti tidak akan. Petik 2. Dia paling bersedia untuk berdedikasi dan setia, tidak pernah ada orang yang memandangnya dengan begitu penting, dan tiba-tiba menerima rasa hormat, dia sudah puas. Tapi, Tang Tian tidak puas. Tang Tian melambaikan tangannya, dan menyela Pak Tua Fei, dan menoleh ke Bos Zhang, harta apa lagi yang kamu miliki? Itu adalah kabar angin bahwa pada umumnya, orang-orang yang tangguh bertindak dengan standar, dan jelas kelas super. Dan setelah melihat hari ini, sudah pasti begitu. Zhang Tua sudah sangat menghormati Tang Tian, gerakannya, nadanya, tekadnya, pasti layak dipuji. Dia menunjukkan tekadnya yang teguh. Apa yang ditunjukkannya, itu menunjukkan pentingnya Pak Tua Fei, dan rasa hormat kepada Pak Tua Fei, ditetapkan bahwa Pak Tua Fei adalah ajudan terpercaya. Ketika dia membalikkan tangannya itu berarti awan, ketika dia berbalik ke sisi lain itu berarti hujan, dan karena itu akan jadi begitu. TN, kalimat ini sulit untuk diartikan, itu adalah metafora untuk orang Cina, untuk mengatakan bahwa ia dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Zhang Tua mengagumi Tang Tian berulang-ulang, dan segera berkata, guru bercanda benar, jenis senjata harta peringkat emas ini, bagaimana aku bisa memiliki yang lain? Fei tua ini sangat beruntung, dapat bertemu seorang guru dengan mata untuk hal-hal. Petik 2. Orang tua Fei mengangguk setuju, dia merasa bahwa kata-kata Zhang Tua adalah apa yang tersimpan dalam pikirannya, dan segera setuju, Tuan, dengan piring energi emas ini, itu sudah cukup. Tang Tian mengabaikan orang tua Fei, dan bertanya pada Zhang Tua, kamu benar-benar tidak punya lagi. Berpura-pura, kamu berpura-pura lagi. Kamu memalsukannya sampai ke titik kenyataan. Aktor yang luar biasa. Jantung tua Zhang berguling, tetapi wajahnya tetap ditentukan, dia bertekad, tidak. Tetapi dia mengikuti dengan kalimat, tapi aku punya beberapa harta pembantu yang bagus, sebuah laboratorium tidak hanya memiliki satu hak rahasia. Ayo pergi, Tang Tian berkata dengan lugas. Bos Zhang tercengang. Ini, orang, kamu berada di skrip yang salah, benar. Bel segera menarik Pak Tua Fei di belakang Tang Tian. Orang tua Fei tersenyum malu-malu, setelah memikirkan lempeng energi emas, dia sudah sangat senang dan puas. Bos Zhang memandangi tokonya yang kosong, dan tidak bereaksi. Orang yang tangguh, kamu harus menjatuhkan dagumu, dan menghela nafas mengatakan, sayang sekali, jadi seperti itu, maka aku akan membeli beberapa lagi. Hanya Bel yang merasa ada sesuatu yang salah, dia bisa melihat melalui Bos Zhang, karena dia tahu, karena kecerdasan bos, dia ingin perlahan-lahan membujuk orang agar membeli barang-barangnya yang lain, tetapi itu tidak mungkin. Mereka bertiga berjalan di jalan utama. Tang Tian melihat ke depan, dan berkata, tempat apa yang menjual semua harta yang dibutuhkan untuk spesialis meridian darah bertingkat. Bel melirik Pak Tua Fei yang masih dalam kegembiraan, dan dengan cepat menjawab, aku pikir Sky Tracer Room memiliki beberapa, tetapi tidak banyak. Ayo pergi ke sana, Tang Tian berkata. Mendengar nama ruang harta karun, Pak Tua Fei akhirnya tersadar, dengan tak percaya, itu, Tuan, kita benar-benar pergi ke ruang harta karun. Betul, Tang Tian menjawab. Lalu, Tuan, untuk apa kita ke sana? Kata Pak Tua Fei lemah. Tang Tian heran, dan menoleh. Dia tidak berharap Pak Tua Fei untuk mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu, dan setelah berpikir dia menjawab, untuk membeli harta bintang untukmu. Dengan guru memandangnya seolah-olah dia sedang melihat seorang idiot, Pak Tua Fei mulai bergetar, wajahnya mulai memerah. Sky, titik.
Sky Treasure Room. Itu adalah tempat paling mahal, dia belum pernah ke sana, di mana hanya harta bintang kelas atas yang dijual. Untuk dia. Orang tua Fei tertegun, dan kemudian wajahnya menjadi lebih merah, dan tubuhnya bergetar lebih keras. Untuknya. Ledakan kegembiraan yang kuat menyerang hatinya, dan dia tidak tahan lagi, dan pingsan. Bel melompat ketakutan, dan segera pergi untuk memeriksa napas dan nadi. Sebelum bersantai, dia terlalu bersemangat dan pingsan. Oh, Tang Tian menarik kembali tatapannya, dia menghitung, di mana dia bisa menginvestasikan 1,2 miliarnya. Berpikir tentang bengkel Sailei dan kamp pelatihan Bing, dia telah menghabiskan 3 miliar napas. Laboratorium Meridian darah orang tua Fei, hanya dengan menghabiskan sekitar 1,5 miliar bisa kira-kira sama. Setelah berpikir sebentar, dia tidak tahu harus membelanjakan apa, dan tidak tahu bagaimana. Dia berbalik ke Bel, bangunkan dia. Bel segera mengirim ledakan kekuatan sejati ke tubuh Pak Tua Fei, membuatnya terbangun. Kalimat pertama yang keluar, adalah kegagapannya, Tuan, kamu benar-benar membeli segalanya untuk aku. Duh, selain berkelahi, Tang Tian jelas bukan orang yang sabar. Apakah orang ini lebih bodoh dari Ah Moli? Pertanyaan yang begitu sederhana, dia harus bertanya berkali-kali. Mendengar nada suaranya yang tidak baik, Pak Tua Fei segera diam karena takut. Tang Tian melanjutkan, kamu sebaiknya mulai berpikir, harta apa yang bisa mempersingkat proses penelitian meridian darahmu. Pak Tua Fei ragu-ragu untuk sementara waktu, lalu bertanya, Tuan, menurutmu berapa lama durasi yang tepat? Tang Tian terkejut, aku bisa menentukan waktu. Orang tua Fei merasa malu, tidak menentukan. Lalu ia dengan cepat menjelaskan, Tuan, kamu harus tahu, terlepas dari hal-hal yang kamu dapatkan, untuk mengungkap meridian darah, tidak ada yang benar-benar tahu berapa lama. Tanyakan padaku sesuatu yang bisa dikuantifikasi. Tang Tian kesal, orang ini sangat bodoh, mengapa dia mengajukan pertanyaan tidak masuk akal. Pak Tua Fei kemudian bergumam, apa yang bisa dikuantifikasi? Apa yang bisa dikuantifikasi? Setelah berpikir, dia masih tidak tahu apa yang ingin diukur Tang Tian. Penelitian Blood Meridian dipenuhi dengan peluang dan keberuntungan. Apa yang bisa dikuantifikasi? Pak Tua Fei kemudian mengangkat kepalanya, Tuan, berapa banyak yang kamu rencanakan untuk dibelanjakan? Ini adalah sesuatu yang dapat diukur. Petik 2. Akhirnya pertanyaan yang tepat, Tang Tian mengagumi pikirannya, aku berencana untuk menghabiskan 1,2 miliar koin bintang lainnya. Aduh. Pak Tua Fei pingsan lagi, dan sekarang, bahkan tangan Bel tidak bisa berhenti gemetaran. Bangunkan dia. Nada bicara Tang Tian tidak baik. Apakah orang ini benar-benar dapat diandalkan atau tidak? Pak Tua Fei dibangunkan lagi. Tang Tian tidak terlalu peduli dengan 1,5 miliar, tetapi lebih pada apakah dia bisa mengungkap misteri meridian darahnya atau tidak. Dia telah memutuskan untuk menguji spesialis meridian darah yang tidak dapat diandalkan ini. Aku akan berbicara di depan kamu, aku akan menginvestasikan 1,5 miliar pada kamu, jadi kamu sebaiknya hidup sampai 1,5 miliar ini. Jika kamu melakukannya dengan lambat, dan tidak mendapatkan hasil apapun setelah waktu yang lama, huff. Petik 2. Kata-kata yang mengancam, setelah memasuki telinga Pak Tua Fei, menyebabkan dia menjadi pucat-pucat, aduh, dia pingsan lagi. Tang Tian mulai khawatir, jika orang ini hanya bisa pingsan atau mengajukan pertanyaan bodoh, haruskah dia mengubah orang? Petik 2. Bangunkan dia. Tang Tian mengepalkan giginya dan berkata. Setelah bangun, dia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir, tetapi merasa dirinya hancur. Wajahnya meringis, dan bertanya dengan menyedihkan, Tuan, bisakah aku menolak 1,5 miliar? Tidak. Tang Tian terlihat jelas. Mata Pak Tua Fei menjadi redup, dia hampir pingsan lagi. Tang Tian mendengus, jangan mengira kamu beruntung, lebih baik kamu mulai berpikir baik, apa yang perlu kamu beli dengan sisa 1,2 miliar. Tidak peduli apa, aku akan menghabiskan 1,2 miliar hari ini. Petik 2. Pak Tua Fei sudah menangis, Tyrant, jangan berteman lagi. Pikiran Tang Tian sederhana, kecepatan 500 juta pasti lebih cepat dari 300 juta, dan kecepatan 1,5 miliar pasti lebih cepat dari 500 juta. Jadi mengapa ragu? Mari kita menghabiskan 1,5 miliar. Orang tua Fei akhirnya pulih dari ancaman Tang Tian, setelah mendengarnya, Tang Tian jelas tidak bercanda, jika dia tidak bisa menyelesaikan tugasnya, dia akan berakhir lebih buruk dari sebelumnya. Tapi 1,5 miliar koin bintang. Seperti apa kira-kira 1,5 miliar laboratorium? Si tua yang menyedihkan Fei mencoba menggunakan imajinasinya, tetapi tidak bisa memikirkan bagaimana laboratorium 1,5 miliar akan terlihat seperti. Tiba-tiba, Pak Tua Fei berkata, Tuan, kita tidak akan pergi ke Sky Treasure Room. Mengapa? Tang Tian terkejut. Pak Tua Fei telah mendapatkan kembali ketenangannya yang tenang, setelah mendorong dan menarik, dia akhirnya bisa melihat situasinya, dan berbicara, Tuan, meskipun barang-barang dari Sky Treasure Room bagus, tetapi harganya terlalu mahal. Kami akan menyapu semua toko kecil di kota Yong'an sekali. Jangan memandang rendah toko-toko kecil, karena setiap toko kecil akan memiliki 1 atau 2 item khusus, yang bernilai lebih dibandingkan dengan Sky Treasure Room. Petik 2. Dia tidak mengatakan satu kalimat lagi, yaitu bahwa udik desa tidak bisa memasuki ruang Sky Treasure. Kelas yang mirip dengan pelat energi emas. Tang Tian bertanya.
Tidak pasti, tapi serupa. Orang tua Fei agak bersemangat, dia sudah lama nongkrong di kota Yong'an, siapapun yang menyembunyikan sesuatu, bagaimana mungkin dia tidak tahu. 1,2 miliar koin bintang. Mata Pak Tua Fei menjadi merah, niat membunuhnya melonjak. Ruang Sky Tracer. Xie Guangzhong adalah manajer Sky Tracer Room, dan telah bertanggung jawab atas Yong Treasure Sky Tracer Room selama lebih dari 20 tahun, dan dalam 20 tahun, ia berhati-hati dan teliti. Dia tidak berani mengabaikan detail apapun. Dia dengan muram mendengarkan laporan bawahannya. Dia menunggu laporannya selesai, lalu berpikir sebentar, lalu berkata, kamu bilang mereka menghabiskan 1,5 miliar dalam sehari. Iya. Bawahan melaporkan dengan hormat, sekarang penjualan harta karun Star di Yong'an City menjadi gila, mereka telah membeli 3 set harta peringkat emas, 6 set harta bintang perak peringkat masing-masing bernilai 50 juta koin bintang, 10 set harta senilai 20 juta koin bintang, dan sekitar 10 harta kecil lainnya. Secara total, mereka menghabiskan 1,5 miliar koin bintang. Semua itu adalah harta karun spesialis Meridian Darah, dan semua toko harta karun kota Yong'an, selain milik kita, semuanya telah disapu. Petik 2. Xie Guangzhong mendengarkan dengan tajam untuk informasi penting, kamu bilang mereka menghabiskan 1,5 miliar seluruhnya untuk membeli harta untuk spesialis Meridian Darah. Iya, bawahannya telah menyelidiki dengan sangat jelas, dan berkata, ada seorang lelaki tua bersama mereka, bermarga Fei. Dia terkenal, dan telah berada di kota Yong'an selama lebih dari 10 tahun, tetapi dia selalu biasa-biasa saja. Aku tidak tahu bagaimana dia berhasil mempengaruhi Tuan Muda Xing, dan bahkan memiliki kepercayaannya. Tuan Muda Xing. Bawahan itu segera menjawab, Tuan Muda Xing berasal dari latar belakang yang misterius, ia mengenakan topeng orangutan, dan masih sangat muda, jadi semua orang memanggilnya Tuan Muda Xing. TN, orangutan dalam bahasa Cina disebut Xing Xing, oleh karena itu Tuan Muda Xing. Xie Guangzhong tertawa keras, lebih mirip Xing dari koin star. TN, koin bintang dalam bahasa Cina adalah Xingbi, oleh karena itu Xing dari koin bintang. Tuan itu pintar. Bawahan segera butlik, Tuan Muda Xing juga memiliki orang lain di sisinya, yang disebut Bell. Dia adalah Onyx Soul Horse peringkat perak, dia dulu sendirian, tapi tiba-tiba, dia direkrut. Petik 2. Tidak bisa sederhana. Xie Guangzhong berpikir, untuk dapat menarik kuda jiwa Onyx perak, dia pasti tidak sesederhana itu. Spesialis Meridian Darah Fei bermarga, kemungkinan besar tidak begitu sederhana juga. Laboratorium Meridian Darah senilai 1,5 miliar, hanya 3 di kota Yong'an yang bisa bersaing dengan itu. Tuan Muda Xing ini, memiliki hati yang liar. Tuan benar. Apakah ada petunjuk di latar belakangnya? Xie Guangzhong bertanya. Tidak ada petunjuk yang jelas. Bawahan itu ragu-ragu, tapi aku bisa memeriksanya. Sepertinya bawahannya, Onyx Soul Horse, sangat tertarik dengan masalah Lupus Constellation. Rasi Lupus. Mata Xie Guangzhong membeku, ia memiliki informasi orang dalam lebih daripada orang lain, dan ia tahu bahwa saat ini ada banyak mata pada Lupus Constellation. Onyx Soul, grup marsial terhormat, klan Union, 3 pusat kekuatan besar yang telah mempertahankan keseimbangan selama bertahun-tahun, mungkin akan menemukan medan perang besar di Lupus Constellation. Dan itu juga pertama kalinya Union Clan mengambil langkah pertama, membuat orang merasakan ada sesuatu yang salah. Onyx Soul mulai menjadi ancaman bagi banyak tetua, dan ada desas-desus yang disebarkan oleh Onyx Soul, bahwa legenda Southern Cross Constellation, dihasut oleh seseorang yang secara diam-diam menambahkan bahan bakar ke api. Dan sementara kelompok bela diri yang terhormat tidak memiliki gerakan apapun, tetapi bagi Tang Tian tiba-tiba memiliki pasukan entah dari mana, menyebabkan dua pihak lainnya khawatir, sekarang situasinya menjadi lebih membingungkan. Lupus Constellation hanyalah tempat yang sepi dari Heaven Road, tetapi tiba-tiba menjadi pusat bagi pembangkit tenaga listrik. Mereka yang tertarik pada Lupus Constellation bukanlah kentang goreng kecil. Hanya pembangkit tenaga listrik besar dan keluarga aristokrat yang memperhatikan situasi ini. Latar belakang Tuan Muda Xing jelas tidak sederhana. Tetapi memikirkannya, bagi seseorang untuk menghabiskan 1,5 miliar koin bintang dalam sehari, dengan cara apa ia sederhana. Bagi para murid keluarga besar, untuk memiliki wewenang untuk menghabiskan 1,5 miliar dalam sehari, posisi mereka tidak boleh rendah. Memikirkannya lagi, semua keluarga aristokrat besar yang dihapus Xie Guangzhong dari daftar, ada sangat sedikit dari mereka yang berani keluar untuk membeli harta bintang. Mereka memiliki cara sendiri untuk melakukan sesuatu, dan tidak akan pergi ke toko-toko kecil untuk membelinya. Xie Guangzhong menilai bahwa Tuan Muda Xing haruslah seseorang yang memiliki dana kuat namun bukan keluarga kaya yang telah mengumpulkan kekayaan selama bertahun-tahun. Tampilan semangat dan ambisi yang Master Xing juga mirip dengan gaya keluarga baru. Mereka sangat ambisius, tetapi tidak hati-hati. Keluarga-keluarga ini jarang terlihat, tetapi sebaliknya, banyak yang muncul beberapa tahun terakhir. Semua keluarga baru ini adalah pelanggan terbaik, mereka sangat murah hati, selama persyaratan mereka dipenuhi, berapapun harga yang sesuai untuk mereka. Tidak ada pemilik bisnis yang akan membenci pelanggan jenis ini. Setelah memikirkannya, Xie Guangzhong berkata, jamuan malam berikutnya, kirim seseorang untuk mengundang Tuan Muda Xing. Ingatlah untuk menambahkan kartu emas sebagai hadiah. Petik 2. Sky Tracer Room adalah jalur kelas atas, dan metode penjualan mereka jelas berbeda dari kelas bawah. Bawahanmu akan segera melakukannya. Bawahan memenuhi.
Pak Tua Fei memandangi gunung harta bintang di depannya, berpikir bahwa ia sedang bermimpi. Dia tidak pernah memikirkan hari ini, di mana dia akan dapat menggunakan ungkapan, menumpuk seperti gunung, pada harta karun bintang di seluruh hidupnya. Di antara gunung harta yang kecil, yang paling menarik tidak diragukan lagi adalah 3 harta emas yang mempesona. Selain pelat energi emas, 2 harta lainnya adalah Phoenix Constellation, Phoenix Beamfire, dan konstelasi Lyra, Lyra Test-2B. Phoenix Constellation milik Sky Selatan, tetapi merupakan konstelasi terkuat dari 42 rasi bintang Sky Selatan. Itu, Phoenix Beamfire, adalah ukuran telapak tangan, dan seluruhnya kemasan dengan warna yang indah. Paruh Phoenix bisa menyemprotkan seberkas api Phoenix, tetapi hanya terbatas pada jarak 30 cm, dan tidak berguna dalam pertempuran. Tapi itu bisa digunakan untuk tes meridian darah, yang sempurna. Pemurnian, pencampuran dan lain-lain, ada banyak kegunaannya di Departemen Penelitian Meridian Darah. Konstelasi Lyra adalah salah satu konstelasi Sky Utara, tetapi setelah kehancuran dinasti Lyra, konstelasi Lyra tidak dapat pulih. Tetapi ada desas-desus bahwa harta benda Lyra Constellation semuanya disegel di dalam perbendaharaan Lyra. Jadi ketika Pak Tua Fei melihat Lyra Test-2B, dia sangat bersemangat. Harta tabung reaksi Lyra tidak hanya terdiri dari 1 tabung reaksi, tetapi 1 set 24 tabung, yang ditempatkan di kotak emas berukir Lyra Constellation. Masing-masing dari 24 tabung reaksi, yang ditempatkan dengan tenang di dalam kotak, melepaskan cahaya redup, semuanya dalam warna yang berbeda, dengan masing-masing dan masing-masing dari mereka memiliki kegunaan yang berbeda. 3 harta karun bintang peringkat emas, masing-masing adalah pilar utama dukungan untuk laboratorium. Melihat harta bintang perak lainnya, semuanya dipilih secara khusus oleh Pak Tua Fei tidak biasa. Orang Tua Fei sangat senang dia tidak bisa menjaga mulutnya tetap lurus. Untuk melakukan pekerjaan dengan baik, seorang tukang membutuhkan alat terbaik. Dengan semua harta karun bintang ini, laboratorium meridian darahnya langsung menjadi salah satu laboratorium kelas atas. Rasanya seperti mimpi. Dia sangat bersemangat, meskipun tuannya mengancam dan memperingatkannya, tetapi Pak Tua Fei masih bertekad. Karena rasa hormat dan kepercayaan, dan permintaan serta pertimbangan tuan, tetapi ia bersedia menghabiskan 1,5 miliar untuk Pak Tua Fei, yang menunjukkan kepercayaan pada kemampuannya, dan itulah yang paling ia butuhkan. Apapun yang terjadi, aku harus mengungkap misteri meridian darah guru sesegera mungkin. Pak Tua Fei menetapkan tekad itu dalam benaknya. Tang Tian menghela nafas lega. Dia akhirnya menghabiskan 1,5 miliar. Hebat, karena tidak ada lagi yang tersisa untuknya, meskipun Pak Tua Fei tidak terlihat terlalu dapat diandalkan, tetapi Tang Tian memutuskan untuk tidak terlibat. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu mereka. Bel tiba-tiba muncul dengan hati-hati, dan berjalan menuju pintu. Siapa itu? Aku seorang utusan dari Sky Treasure Room. Manajer aku telah menginstruksikan aku untuk memberi hadiah kepada Tuan Muda Sing. Suara di luar berbicara dengan hormat. Sky Treasure Room. Tang Tian kaget, mengapa Sky Treasure Room memberinya undangan. Dia tidak mengerti situasinya, jadi dia bertanya pada Bel, biarkan dia masuk. Bel patuh dan membuka pintu. Seorang pria yang berusia sekitar 30 tahun, berbicara dengan sopan, dalam 2 hari, ruang Sky Treasure kami akan menyelenggarakan perjamuan. Kami telah mendengar tentang Tuan Muda Sing yang tiba di kota Yong'an, jadi manajer telah secara khusus menginstruksikan pelayan ini untuk mengirim undangan kepada Tuan Muda, berharap Tuan Muda akan menunjukkan wajah tertentu. Petik 2. Dia menghasilkan surat undangan. Tang Tian menerima dan membuka undangan, sedangkan di dalamnya ada kartu emas. Pria itu langsung menjelaskan, kartu emas adalah niat baik manajer dan berharap Tuan Muda dengan baik hati akan menerimanya. Tang Tian menganggukkan kepalanya, dan berkata, bantu aku berterima kasih kepada manajer, aku akan ada di sana. Pria itu menghela nafas lega, kalau begitu kita dengan senang hati akan menyambut Tuan Muda dalam waktu 2 hari. Kami akan mengirim kereta untuk menjemput Tuan Muda juga dapat membawa kedua teman kamu untuk bergabung. Petik 2. Tang Tian dan pihak lain berbicara lebih lama, sebelum pria itu minta diri. Apa yang coba dilakukan Sky Treasure Room? Tang Tian bertanya. Aku pikir pengeluaran besar guru mengejutkan mereka. Bel tertawa, mereka ingin berbisnis, dan dengan gerakan agung guru, bagaimana mungkin mereka tidak menyadarinya. Tang Tian kemudian menyadari apa yang dia maksud, dan tertawa keras, sayang sekali aku sudah menghabiskan semua uang aku. Kartu emas adalah barang bagus. Sky Treasure Room mengontrol anggota mereka dan belum membuka diri untuk umum, di mana hanya orang-orang dengan kartu yang dapat masuk. Kartu emas jauh lebih mahal daripada kartu lainnya, dengan hak istimewa lainnya, seperti di kota Yong'an, itu adalah simbol status. Kartu ini, jika kamu menjualnya, aku pikir orang akan membelinya seharga 20 juta koin bintang. Petik 2. Itu kuat. Tang Tian kaget, lalu langsung menjadi bahagia, tidak buruk, manajer ruang Sky Treasure, sangat cerdas. Pada hari itu, aku akan membawa kalian berdua untuk melihat dunia. Aku belum pernah ke tempat sekuat ini sebelumnya. Petik 2. Tang Tian tidak gagap atau merasa canggung mengatakan itu, tetapi dipenuhi dengan kebahagiaan dan kepercayaan diri. Bel tertawa getir, dengan cara berpikir lurus guru, bertemu orang-orang yang senang berdetak tentang semak-semak, siapa yang tahu seperti apa itu nantinya. Tuan, aku tidak akan pergi. Pak Tua Fei menggelengkan kepalanya, aku perlu mengepak rumah aku selama 2 hari ke depan, jadi ketika saatnya tiba, itu akan lebih mudah.
Aku juga punya beberapa pemikiran, bahwa aku perlu memilah. Petik 2. Meskipun orang tua Fei tidak dapat diandalkan, tetapi pekerjaannya masih standar. Tang Tian mengangguk, bagus. Yun Duo menutupi mulutnya dengan tangannya, wajahnya sangat terkejut melihat pemandangan di depannya. Wu Taiyu menatap pemuda berjubah hitam di depannya. Dengan susah payah, dia berbicara, kamu. Siapa? Tepatnya kamu. Petik 2. Namaku Kren, murid dari Kren Sek. Kata-kata tenang Kren, diayunkan angin, ke telinga Wu Taiyu. Sekte Derek. Wajah Wu Taiyu penuh kebingungan, dia pernah mendengar tentang sekte sebelumnya, yang sangat lemah. Tapi, memikirkan ambisinya sendiri, mulut Wu Taiyu dipenuhi dengan kepahitan. Jejak darah yang tebal dan panjang, tiba-tiba muncul di antara alisnya, mengikuti itu, dengan kecepatan yang mencengangkan, membentang keluar di sepanjang tubuhnya. Tubuhnya terbelah dua. Darah mengalir keluar. Tepat pada saat ini, matahari merah cerah keluar dari belakang seorang pemuda. Lingsu menyeka darah dari mulutnya, dia menderita luka dalam yang berat. Melihat Huai Bai Hua yang telah menjadi perak, dia melirik sosok meringkuk di kejauhan, dan mencibir. Berjalan ke Huai Bai Hua, ia dengan cekatan melepaskan kulitnya dengan bersih. Dia melompat ke flamingo, seperti angin perak yang ganas, dia menghilang ke tanah pasir yang luas. Perjamuan kamar Sky Tracer. Belle jarang mengenakan pakaian feminin, tetapi pada hari ini, dia mengenakan gaun malam biru, menggambar garis tubuhnya dengan sangat jenuh. Bahunya yang putih salju terungkap, tulang selangnya yang menggoda terlihat jelas, dan wajahnya menunjukkan senyum ringan, duduk di samping Tang Tian. Siapapun yang melihat penampilannya saat ini, tidak akan dapat membuat koneksi apapun antara dirinya dan Onyx Soul Horse. Onyx Soul Horse menghususkan diri dalam informasi, dan seringkali, mereka harus mengubah citra mereka. Belle biasanya tidak peduli dengan cara berpakaiannya, tetapi karena dia adalah ahli penyamaran, penampilannya untuk jamuan makan malam bisa dianggap sempurna. Senyum ringan yang mempesona, sikap damai dan anggun, segera menjadikannya pusat perhatian. Wajahnya yang tanpa cacat, menyebabkan banyak orang ngiler. Semua orang di TKP menatapnya, mata mereka penuh pujian yang segera berubah menjadi jijik. Seekor bunga terjebak dalam kotoran sapi. TN, Tang Tian adalah kotoran sapi. Tuan Muda Sing, mengenakan topeng orangutan jelek, membuat semua orang tidak sanggup menanggungnya. Dia hanya menggerogoti. Ya Tuhan, lihat percikan minyak daging itu, percikan di atas taplak meja putih murni, seolah-olah tempat itu mengalami badai minyak. Melihat tindakan kasarnya, pisau meja menusuk daging, seperti orang barbar yang bertarung dengan makanannya. Yang lebih mengerikan, adalah bahwa manusia gua telah benar-benar menempatkan setengah hok babi ke dalam mulutnya, menyebabkan semua orang menatap. Mengunyah, mengunyah. Retak, retak. Orang-orang di dekatnya bisa dengan jelas mendengar tulang-tulang patah di antara tulang-tulangnya. Wajah mereka sangat jelek, mereka diam-diam menyimpang lebih jauh, menjaga jarak antara dia dan mereka. Pisau itu menusuk ke bagian lain dari hok babi. Orang-orang akhirnya menyadari. Tunggu sebentar, di mana tulangnya? Di mana tulang di tengah daging? Semua orang menatap kosong pada Tuan Muda Sing, seolah-olah mereka menyaksikan orangutan yang mengunyah yang mengerikan, benar-benar lupa tentang perilaku mereka. Dalam acara perjamuan kelas tinggi, sebenarnya ada seseorang yang begitu liar dan kasar. Dan Belle yang duduk di sisinya dengan tenang tersenyum, dia seperti seorang dewi. Di samping cipratan minyak dan lelaki aneh mengunyah tulang, dia ilahi. Semua senior di kerumunan semua menghela nafas, gadis yang baik, sangat disayangkan. Dia pasti berada di telapak tangan iblis orang biadab. Beberapa anak saling memandang. Tang Tian makan dengan bahagia, pergi ke pesta adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Itu praktis surga makanan, dengan semua jenis dan makanan lezat, semuanya lezat. Yang membuatnya sedih adalah bahwa setiap porsi terlalu kecil. Tetapi di tengah-tengah kesedihan, setelah melihat kaki babi berminyak, kesedihan itu semua menghilang. Ini jelas merupakan hok babi terbaik yang pernah dia makan. Itu membuatnya hampir menelan lidahnya sendiri juga. Dia ingin lebih banyak setelah selesai, melihat sekeliling, dia menunggu pelayan, dan segera mengangkat tangannya, meminta 10 lagi. 10 lagi. Belle, yang berada di samping tampak sangat cantik tidak tahan lagi. Senyum di wajahnya membeku dan pembuluh darah di dahinya berdenyut. Sangat cepat, dia merasakan semua tatapan di sekelilingnya, dipenuhi dengan seringai dan iba. Aku tidak melihat apa-apa. Aku tidak melihat apa-apa. Belle berusaha menghipnotis dirinya sendiri. Tetapi ketika dia melihat ekspresi pelayan setelah menerima pesanan 10 porsi daging babi, dia membeku, lalu tiba-tiba tersenyum lagi. Dia tiba-tiba berpikir itu sangat menarik. Belle memalingkan wajahnya, senyumnya yang menarik ditangkap oleh pelayan, yang berpikir dia melihat seorang malaikat, dia memiliki wajah yang menyedihkan ketika dia menatapnya dengan memohon, berharap Belle akan menghentikan permintaan yang menakutkan itu. Jika 10 porsi hok daging babi disajikan, itu akan menjadi bencana, karena bau saus babi akan menenggelamkan seluruh tempat. Makan seperti itu buruk untuk tubuhmu. Suara Belle yang lembut menyebabkan semua orang yang terlihat lemas, pelayan itu menghela napas lega, tetapi setelah itu dia berbalik untuk melihat pelayan, dan berkata dengan lembut, untuk setiap porsi daging babi, harap tambahkan 2 kali lipat saus. Terima kasih. Pelayan itu tercengang. Mata Tang Tian berbinar, jadi seperti itu, lalu dia melanjutkan, itu benar. 10 porsi, setiap porsi harus memiliki double saus.
Sajikan semuanya bersama. Petik 2. 10 porsi siku babi dengan saus muncul di jamuan makan. Aroma saus babi yang pekat, memenuhi setiap sudut tempat kejadian. Ada keheningan singkat, para tamu yang dengan senang hati minum dan memegang gelas anggur mereka, semuanya berubah takjub. Retak. Bunyi tulang yang retak menggigil ke duri mereka, karena seluruh tempat bisa mendengar suara keras dan jelas. Aku benci hok babi. Tiba-tiba sebuah suara berkata. Seorang wanita muda mengenakan rok putih salju tiba-tiba muncul di meja Tang Tian, dia cemberut, jelas tidak senang. Penampilannya agak luar biasa, kulitnya lebih tegas dan putih dari Belle, dia imut namun menggoda, kelicikan jauh di dalam matanya yang tampaknya tidak berbahaya. Belle bisa merasakan permusuhan dari wanita muda itu, dan ketika dia berbalik, dia segera mengerti mengapa. Para pria muda di sekitarnya menatapnya sejak awal, menyebabkan wanita muda itu cemburu. Dia tidak bisa menahan senyum, dia tidak bisa peduli dengan pikiran gadis kecil itu. Tawa Belle, sebenarnya menambahkan jejak semangat yang kuat ke dalam sikapnya yang lembut. Dia adalah seekor serigala tunggal, dan telah mengalami banyak hal, lebih dari apa yang gadis muda manja dan manja. Jika kamu harus membandingkan, Belle yang merupakan bunga yang telah berani menghadapi badai dan angin, pemarah dan lembut, membuat orang-orang memiliki perasaan lembut terhadapnya. Tetapi tawanya, menyebabkan mereka merasa, di bawah kelemahannya, ada kekuatan, yang membuat orang-orang untuk menghormati. Wajah wanita muda itu berubah, kecemburuannya menjadi lebih kuat. Dia meraih taplak meja, dan hendak mengangkat meja. Aura cahaya melintas. Duo. Pisau dapur menusuk di antara jari telunjuk dan jari tengah wanita muda itu, memotong jari-jarinya dengan sempit. Dia tertegun, sampai pisau dingin itu mencerminkan bayangan keringatnya yang dingin, wajahnya seputih kertas, dia berteriak, "Ah!" Teriakan yang tajam, menyebabkan hati orang bergetar. Menguasai. Seorang bawahan berteriak, dan segera menatap Xie Guangzong. Xie Guangzong merasa sakit kepala, dia tidak berpikir bahwa Tuan Muda Xing akan sangat memberontak. Jika dia tahu bahwa Tuan Muda Xing akan menyebabkan begitu banyak masalah, dia akan mempertimbangkan untuk mengundangnya bergabung dengan jamuan makan. Jangan cemas, perhatikan situasinya. Xie Guangzong menggelengkan kepalanya. Pada titik waktu ini, tampaknya dia tidak dapat menyelesaikan situasi, dan merasa bahwa dia akan memperburuk keadaan. Tang Tian mengabaikan wanita muda itu, dan langsung menggunakan tangannya untuk mengambil sepotong daging, dan terus menggigit. Banyak orang mulai mengubah pandangan mereka tentang Tang Tian. Pisaunya, menunjukkan tingkat presisi yang sangat tinggi. Tangan wanita muda itu sudah cukup kecil, untuk dapat secara akurat menusuk lebar kecil di antara jari-jarinya, bahkan tanpa menyakitinya, kekuatan mata dan kekuatan tangan itu terlalu mengejutkan. Tapi itu tidak berarti semua orang setenang itu. Xiao Sui, apakah kamu terluka? Suara ketakutan seorang pemuda keluar. Xiao Sui mulai menangis keras. Tuan yang terhormat, cara kamu memperlakukan wanita kecil ini, terlalu kejam. Seorang pria parubaya tiba-tiba maju, wajahnya muram. Dia adalah ayah pemuda itu, kedua keluarga mereka sangat dekat, setelah melihat Xiao Sui ditindas, dia secara alami menonjol. Tang Tian terus terbenam di gadaiannya, benar-benar mengabaikannya. Meskipun ada orang membuat keributan, tetapi mereka tidak memengaruhi makan Tang Tian, karena makanannya masih enak. Retak. Menggigit tulang terdengar seperti cibiran, menyebabkan lelaki parubaya itu menyiram wajahnya, dia adalah sosok besar di kota Yong'an, sejak kapan dia menerima perlakuan seperti itu. Karena Sir suka makan, maka aku akan membiarkanmu makan. Pria parubaya itu berkata dengan dingin, "Ah Jiu, beri dia makan. Jangan berpikir begitu, hanya dengan menghabiskan 1,5 miliar dapat membuat kamu bertindak seperti itu di kota Yong'an." Petik 2. Seorang pria berdiri dan berkata. Kerumunan meledak keributan, mereka semua mulai pergi. Meskipun pria parubaya itu bukan yang terkuat dari kota Yong'an, tapi dia berada di 5 besar. Dia dekat dengan beberapa tetua jiwa Onyx, dan Ah Jiu adalah seseorang dengan kekuatan yang tak terduga. Ah Jiu perlahan berjalan menuju Tang Tian. Nona muda, tolong berdiri di samping. Seorang pria muda melihat Belle berdiri di sebelah Tang Tian, dan menjadi cemas, jadi dia segera mengingatkannya. Belle tersenyum dan menggelengkan kepalanya, gerakannya anggun, memancing desahan dan kecemburuan. Semua orang memandang Tang Tian, semua merasa tidak bahagia, dan mereka ingin Ah Jiu memberinya pelajaran. Senyum Belle telah menarik banyak orang, tetapi hatinya sudah membeku. Bos di sampingnya, jelas sudah marah. Dia menatap Ah Jiu, dan tidak bisa tidak mengasihani dia. Pada saat ini, Belle jelas tidak menghindar ke satu sisi, dia hanya duduk lebih tegak. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang di sini, karena ini adalah kesempatan terbaik untuk membuktikan kesetiaan aku. Tang Tian sebenarnya sudah kesal, dia tidak memprovokasi siapapun dan hanya ingin makan dengan damai, tetapi orang-orang masih harus mengganggunya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan kaki babi yang begitu baik, jadi Tang Tian memakan semuanya dengan gembira. Tetapi siapa yang tahu hal-hal akan meledak padanya, menyebabkan dia menjadi sangat marah. Dan bagi pihak lain untuk mengeluarkan 1,5 miliar, itu berarti bahwa mereka sudah mengawasinya. Kucing dan anjing kecil ini berani menggertak kakak ini. Wajah Tang Tian menjadi gelap, dan dia meraih siku babi lainnya. Kekuatan sejatinya gelisah, aura di sekitar seluruh tubuhnya, dengan tidak sedikit pun menahan, dia melepaskan semuanya. Bang!
Seolah-olah badai tiba-tiba meletus, udara di tempat kejadian segera membentuk riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Ah Jiu tidak bisa lagi mempertahankan penampilannya yang dingin, dan wajahnya berubah. Dia memiliki banyak pengalaman dalam pertempuran, tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu Qi yang begitu menakutkan, dan sebuah frasa muncul di benaknya, seniman bela diri Heaven Rotless. Tidak, bukan hanya beberapa seniman bela diri Heaven Rotless. Ah Jiu telah bertemu banyak seniman bela diri dalam daftar, tetapi dia belum pernah bertemu dengan aura yang kuat dan menyesakkan. Wajah semua orang berubah menjadi putih, jumlahnya besar, tetapi kebanyakan dari mereka hanya memiliki kekuatan biasa. Seolah-olah tangan yang tak terlihat telah meraih hati mereka, menyebabkan seluruh tubuh mereka menjadi dingin dan membeku di tempat. Tang Tian terus makan daging babi, aura yang keluar dari tubuhnya semakin kuat. Wajah Ah Jiu berubah pucat, ketakutan terlihat jelas di matanya. Silver Spirit Spiraling Energy di tubuh Tang Tian meningkatkan kecepatan rotasinya, semakin cepat ia berputar, semakin aura Qi di sekitar tubuhnya. Semakin tinggi ia naik, itu mulai menyebabkan udara di sekitarnya membentuk gelombang riak. Bel yang duduk di sampingnya sangat terkejut, kulitnya mulai memiliki rasa sakit menusuk. Siku babi terakhir memasuki mulutnya. Riak di sekitar Tang Tian telah menjadi sinar aliran udara yang berputar dengan kecepatan tinggi di sekitar Tang Tian, menyebabkan suara cici keluar. Mata Ah Jiu ditinggalkan dengan putus asa. Aku benci orang yang menggangguku ketika aku makan daging. Suara Tang Tian seperti iblis dari mimpi buruk, menyelimuti seluruh tempat. Dia perlahan berdiri, dan berjalan menuju pria paruh baya itu. Dia bahkan tidak melihat Ah Jiu, karena tubuh Ah Jiu gemetar dari kepala hingga kaki, wajahnya pucat pasi, dan bahkan tidak berani bergerak. Pria paruh baya itu karena takut, wajahnya sudah bengkok sepenuhnya. Tang Tian berjalan ke pria paruh baya, dan berhenti di depannya. "Pak!" Kait baja Tang Tian seperti jari-jari mencengkeram leher pria paruh baya itu, seolah-olah dia tidak berat, wajah pria paruh baya itu menjadi bengkok karena cengkeraman kuat di lehernya, dan seolah-olah Tang Tian mencubit ringan, dia akan meledak. Topeng orangutan yang sangat jelek, bagi pria parubaya, tampak seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Dalam keheningan yang mati, hanya pertanyaan Tang Tian yang terdengar. "Katakan padaku, bagaimana kamu ingin menyelesaikan ini?" Tindakan Tang Tian membuat semua orang takut. Niat membunuh substansial telah menyelimuti seluruh adegan, Tang Tian yang memiliki pria parubaya di lehernya, seperti dewa kematian. Tanpa omong kosong, tanpa tanda, tindakannya, kepribadiannya yang membunuh, apa yang harus dia lalui untuk memiliki semua ini? Xie Guangzhong sulit menelan ludahnya. Dia adalah satu dari sedikit yang masih bisa mempertahankan ketenangan di bawah keadaan seperti itu. Dia tahu bahwa dia harus mengevaluasi kembali Tuan Muda Xing. Baginya, keluarga yang baru naik dan datang hanyalah pelanggan biasa. Keluarga kaya baru yang kuat dalam kekayaan tidak menakutkan, yang menakutkan adalah keluarga kaya baru dengan kekuatan dan kekayaan, yang benar-benar menakutkan. Dan menambahkan karakter yang tegas dan tegas, itu bukan hanya menakutkan, itu menakutkan. Tuan Muda Xing, dari mana asalnya? Masalah di depannya, bagaimana dia akan menyelesaikannya? Xie Guangzhong sakit kepala, tetapi dia tahu dia harus menunjukkan dirinya. Itu adalah tempatnya, dan dia telah mengundang kedua belah pihak. Apa yang terjadi antara keduanya bukan urusannya, tetapi jika ada yang mati di tempatnya, itu akan merusak reputasi Sky Treasure Room. Xie Guangzhong berdiri, ketika tiba-tiba tepuk tangan keluar dari pintu. Seperti yang diharapkan dari pahlawan yang membuat keenam penjaga keluarga Tu menarik diri. Sekelompok orang muncul di pintu. Orang yang terkemuka adalah pria gemuk dan gagah. Setiap bagian tubuhnya bulat, dan wajahnya tersenyum lebar, tampang yang ramah dan tidak berbahaya. "Menguasai. Selamatkan aku." Pria parubaya itu tampaknya meraih kejerami yang menyelamatkan nyawanya, dan terus berteriak. Ketika semua orang melihat orang yang masuk, mereka semua menghela napas lega. Xie Guangzhong berlari ke depan ke orang gemuk, "Elder, aku belum siap untuk kedatangan kamu, aku tidak tahu kamu datang sama sekali." Pria gemuk itu tertawa terbahak-bahak dan melambaikan tangannya. Dia mengabaikan Xie Guangzhong dan pria parubaya, dan langsung pergi ke Tang Tian, wajahnya penuh kekaguman, dia tertawa, "Aku belum pernah bertemu seorang pria muda yang bisa berhadapan dengan penjaga keluarga Tu selama bertahun-tahun. Orang-orang Tu adalah musuh aku, agar kamu mengambil tindakan terhadapnya, kami adalah teman." Petik 2. Mendengar itu, semua orang yang melihatnya terkejut, dan penampilan mereka ke Tang Tian segera berubah. 6 keluarga Tu penjaga terkenal, semuanya adalah tokoh yang kuat. Tuan Muda Xing, berani bertarung melawan 6 penjaga keluarga Tu, dan masih tetap kuat tanpa kehilangan kekuatan itu. Wajah Xie Guangzhong berubah, Tuan Muda Xing benar-benar bertarung melawan 6 penjaga keluarga Tu dan keluar dengan baik dan hidup, itu adalah sesuatu yang tidak dia ketahui. Dia ceroboh. Dia telah meremehkan Tuan Muda Xing. Bayangan yang diciptakan oleh 6 penjaga keluarga Tu sangat besar. Baginya, Tang Tian semakin misterius dan tak terduga. Mulut Xie Guangzhong terasa pahit. 6 keluarga Tu penjaga. Tang Tian bingung, tetapi orang gemuk di depannya tampak tidak berbahaya, tetapi Qi yang tidak jelas di sekitar tubuhnya, menyebabkan Tang Tian tetap berhati-hati. Tatapan lelaki gemuk itu mendarat pada lelaki parubaya itu, senyum di wajahnya menghilang, "Tuan Muda Xing adalah teman aku, dan kamu telah menyinggung perasaannya. Katakan padaku, apa yang kamu rencanakan?" Petik 2.
Pria parubaya itu tahu dia ada di ambang kematian, dia awalnya berpikir bahwa dengan kedatangan Tetua Li, dia bisa diselamatkan. Tetapi dia hanya memiliki beberapa properti keluarga, dan tidak kuat. Di hadapan kekuasaan absolut, dia tidak punya pilihan untuk membela diri. Tetapi kata-kata Tetua Li membuatnya bisa mengerti. Lebih tua, tolong ampuni aku. Dia segera memohon. Tetua Li berbicara dengan dingin, mengetahui kesalahan kamu, berarti kamu harus membayar harganya. 1,5 miliar, kamu tidak dapat membiarkan Little Brother Sing berkeliling tanpa hasil. Petik 2. Jantung pria parubaya itu bergetar, 1,5 miliar terjangkau baginya, tetapi masih menimbulkan rasa sakit, tetapi dia tahu, dia sama sekali tidak bisa menolak, jadi dia mengepalkan giginya, Tuan benar. 1,5 miliar. Tang Tian tiba-tiba melepaskan senyum lebar, dan genggaman yang dia miliki di leher pria parubaya itu menjadi pendukung, dan membantu pria parubaya itu berdiri tegak. Ayaya, benar-benar tanpa pertempuran kita tidak akan saling mengenali, jadi aku telah gagal mengenali kamu, kita semua adalah orang yang sama yang telah benar-benar bertarung. Petik 2. Perubahan wajah Tang Tian, perubahannya yang kaku, sangat buruk, tetapi dia tidak sadar, penampilan semua orang seolah-olah mereka telah menelan lalat rumah. Tetua Li yang gemuk tertawa, dan melambai agar pria parubaya itu menarik diri. Haha, Little Brother Sing benar. Di masa depan, ketika Little Brother datang ke Yong'an, perlakukan itu sebagai rumah kamu sendiri. Untuk kalian semua, di masa depan kalian semua akan tahu, apapun status aku, Tuan Muda Sing akan tetap sama. Petik 2. Ya, Master Kota. Semua orang yang terlihat langsung setuju. Master Kota. Mata Tang Tian berbinar, jadi kakak laki-laki adalah Tuan Kota-Kota Yong'an, sangat kuat. Tetua Li melambaikan tangannya dan tertawa, ekspresi bahagia melintas di wajahnya, hanya masalah keluarga, aku hanya bermain-main. Younger Brother Sing adalah yang dan heroik, aku ingin tahu dari mana kamu mendapatkan kekayaan kamu. Petik 2. Aku. Tang Tian menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan jujur, aku tidak punya harta keluarga, aku hanya main-main. Tetua Li tertawa keras, adik lelaki terlalu rendah hati, untuk dapat menggunakan 1,5 miliar untuk membuat laboratorium meridian darah, dan menganggap itu main-main, bagaimana orang-orang seperti kita dapat menanggungnya. Ayo, izinkan aku memperkenalkan kamu kepada seorang teman. Dia berbalik, dan memanggil seorang pria parubaya untuk datang. Melihat orang itu, Tang Tian melompat ketakutan. Ini adalah Mermo, dia adalah patriark generasi mekanik keluarga Mo generasi sekarang, Mo Wei Tian. Melihat wajah yang dikenalnya, Tang Tian canggung, untuk dapat bertemu dengan teman yang akrab di tempat seperti itu. Tapi bisakah Mo tua menjadi dewa kekayaan? 5 miliar yang dia dapatkan terakhir kali berasal dari keluarga Mo, tapi sekarang bertemu dengan Mo lama lagi, dia mendapat 1,5 miliar. Tapi, apa yang dilakukan Mo di sini? Tang Tian berpikir sebentar, tetapi mulutnya dengan cepat menyapa, senang bertemu kamu, Tuan Mo. Jejak kaget melintas melewati mata Mo Wei Tian, awalnya ketika dia memasuki pintu, dia merasa bahwa sosok Tang Tian sangat akrab, tetapi dia tidak bisa menangkapnya. Meskipun dia merasa aneh, tetapi dia mempertahankan wajahnya yang tersenyum, dan dengan sangat ramah dia menjawab, Tuan Muda Sing, senang bertemu denganmu. Seolah-olah angin dan hujan telah menyapu tekanan besar dari tempat kejadian, dan perjamuan kembali normal. Apakah adik kecil berencana untuk memasuki bisnis meridian darah? Tetua Li bertanya dengan prihatin, sungguh baik kakak ini telah memasukinya sebelumnya, jika kamu memiliki sesuatu yang kamu butuhkan, silakan beri tahu aku. Terima kasih, saudara, atas perhatian kamu, tetapi saat ini aku tidak punya rencana untuk urusan meridian darah apapun. Tang Tian menjelaskan. Mata kecil Tetua Li menyipit, untuk menghabiskan 1,5 miliar untuk membuat laboratorium meridian darah, namun tidak berencana untuk melakukan bisnis apapun, jika informasi ini keluar, orang akan menganggapnya sebagai provokasi. Sepertinya latar belakangnya lebih dalam dari yang aku bayangkan. Untuk menghabiskan 1,5 miliar untuk membuat laboratorium meridian darah, tetapi belum menggunakannya untuk keuntungan, tidak peduli apa tujuannya, pasti berasal dari kantong kekuatan besar, karena hanya pembangkit tenaga listrik ini yang dapat menghabiskan jumlah tersebut. Oh, itu benar, baru saja kakak lelaki itu menyebutkan sesuatu tentang 6 penjaga keluarga tuh, siapa mereka? Tang Tian memikirkan nama-nama yang Tetua Li sebutkan, dan segera bertanya. Jadi adik laki-laki masih tidak tahu siapa mereka. Tetua Li berkata dengan sungguh-sungguh, keluarga Tu Pengawal 6, adalah bawahan Tu Ruhai, 6 ahli. Tu Ruhai sengit, dia memiliki hati yang ambisius dan metodenya kejam. Keenam penjaga, semuanya adalah seniman bela diri yang kuat, dan turun dengan membunuh. Yang paling sengit, akan menjadi pemimpin dari 6 penjaga Meng Wei, dia adalah dewa pedang yang tidak bisa ditebak, dan banyak seniman bela diri telah mati di bawah pedangnya. Meng Wei, Tang Tian mengangguk, wanita itu benar-benar kuat. Dia memiliki kesan mendalam tentang wanita yang menggunakan pedang, meskipun dia belum melepaskannya, tapi pedang dingin Qi-nya, sangat tajam dan menekan seperti aura ujung pedang. Tetua Li jelas memahami hati orang-orang, mendengar bahwa Tang Tian memuji kekuatan Meng Wei, tetapi tanpa nada ketakutan dalam suaranya, hatinya diam-diam bahagia. Untuk dapat menilai dengan pikiran dan kemantapan yang begitu dingin, berarti kekuatan Tang Tian tidak kalah dari Meng Wei. Roh Little Brother Sing baik, aku tidak perlu ragu.
Tetua Li yang gemuk memuji Tang Tian dengan acungan jempol, dan kemudian melanjutkan dengan tawa pahit, meskipun kakak laki-laki tidak memiliki kesempatan untuk merasakan 6 penjaga, para ahli yang telah aku lawan banyak, tetapi tidak satu pun dari mereka bisa dibandingkan dengan Meng Wei dalam pertempuran. Kakak lelaki dulu memiliki 3 kota, tetapi 2 di antaranya diambil oleh Turu Hai, dan kebencian dan penyesalan ini, tidak akan pernah hilang. Petik 2. Mo Wei Tian yang ada di samping segera menghiburnya, hari-hari yang akan datang panjang, itu adalah masa yang sulit, Master Kota tidak boleh merenung karenanya. Tetua Li tertawa, berbicara tentang Turu Hai, aku harus menghormatinya. Dia sombong dan tegas, setiap kali dia bergerak, orang tidak bisa menahan rasa takut. Apa yang kalian berdua dengar tentang perang di Lupus Constellation? Petik 2. Mo Wei Tian mengangguk, aku telah mendengar apapun yang ada di jalanan. Hati Tang Tian bergetar, dan segera bertanya, apakah ada hubungan dengan Turu Hai mengenai hal itu? Ada. Fat Elder Li berkata, Lupus Constellation memiliki 3 pusat kekuatan, Silver Moon, Heaven Hook, Feudal Martial. Di belakang Feudal Martial adalah serikat klan, Silverhook dikalahkan oleh Feudal Martial, sementara Heaven Hook memiliki Turu Hai sebagai pendukungnya. Petik 2. Pendukung Heaven Hook Huai Bai Hua adalah Turu Hai. Tang Tian tersentak. Jika Turu Hai mendukung Huai Bai Hua, maka itu berarti dia akan memiliki lebih banyak masalah. Mendengar niat membunuh ringan dalam pidato Tang Tian, Fat Elder Li senang. Otaknya sangat aktif dan cerdas, dan cepat dihitung, dan menebak bahwa kekuatan Tuan Muda Sing, kemungkinan besar berpusat di segitiga Lupus Constellation, dan kemungkinan besar tidak dengan Turu Hai. Mungkin unik klan. Sangat mungkin. Konstitusi unik klan adalah yang paling rumit, paling-paling itu adalah beberapa keluarga baru, mereka sangat membutuhkan kedudukan mereka sendiri, tetapi sejak awal mereka akan ditekan oleh keluarga yang sudah kaya. Unik klan yang terorganisir secara longgar, adalah yang paling menarik bagi keluarga-keluarga baru ini. Betul. Semangat Tetua Li meningkat, Meng Wei telah berselisih dengan saudara lelaki sebelumnya, dan segera bergegas ke Lupus Constellation setelah itu. Turu Hai berlomba-lomba mencari harta benda Southern Cross Constellation, dan telah mengirim ke 6 penjaga semuanya kali ini, dan berencana untuk melakukan semuanya dalam pertempuran. Petik 2. Terima kasih, kakak. Tang Tian menangkupkan tinjunya ke arah Tetua Li yang gemuk, informasi yang telah diperolehnya ini sangat penting. Bel yang berada di samping Tang Tian memiliki wajah yang dingin. Dia sebenarnya tidak mendengar apa-apa tentang berita penting seperti itu. Tang Tian tidak menyalahkan Bel sama sekali, meskipun Bel adalah kuda jiwa Onyx yang luar biasa, tetapi saluran-salurannya untuk mendapatkan berita dibandingkan dengan cara-cara sesepuh, seperti membandingkan langit dan bumi. Terlepas dari apa motif Fat Elder Li itu, Tang Tian berutang satu padanya. Tetua Li yang gemuk sangat gembira, dia dengan halus membawa keluarga Tu ke pandangan Tang Tian, dan telah mendapatkan bantuan, jadi dia tentu saja bahagia. Dia tertawa terbahak-bahak dan mengubah topik pembicaraan, masalah tentang Lupus Constellation, hanya mengkhawatirkan orang-orang penting. Kami orang kecil, hanya bisa bermain dengan subjek kelas bawah. Patriark Mo, hari ini ada begitu banyak orang yang terlihat di kota Yong'an. Patriark Mo, berhenti menyembunyikan berhargamu, mengapa tidak perlihatkan pada dunia untuk dilihat? Mo Wei Tian tertawa, kalau begitu aku akan dengan hormat melakukannya. Dia bertepuk tangan.